고마워요. 뭐예요? 보고 싶어서 왔어요. 다행이다. 아니야, 앉았어. 앉았어요? 아무 일도 없었어. Kisah pria bernama Kim yang berhenti bekerja sebagai dokter karena merasa bersalah atas kematian adiknya. Hingga ia bertemu dengan Dongjo, wanita yang bekerja sebagai petugas pemakaman yang memiliki kemampuan berbicara dengan arwah. Dari situlah ia akhirnya bisa mengungkap pelaku yang menabrak adiknya dan bisa kembali hidup seperti sedia kala. Dongjo rela bekerja di tempat yang dibilang orang menakutkan karena hal itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya yang selalu tak beruntung. Scene lalu berpindah pada seorang pria bernama Kim. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik tempat usaha bernama Dong Baek. 오픈했다고 함? 와, 그런 게 다 있어요? Kim mengklaim bisa melakukan pekerjaan apapun dengan bayaran yang sangat murah bersama temannya yang bernama Vincent. Tak jarang ia juga membuka kelas konseling untuk ujian pengacara, termasuk menjadi detektif untuk memperjuangkan keadilan. Suatu ketika ia mendapat pekerjaan dari Byung-soo untuk menyampaikan pesan kepada kekasihnya yang sudah lama tak ia kencani. Di sebuah kafe, Kim bertemu dengan wanita yang dimaksud yang ternyata adalah Dongjo. Dongjo yang tadinya bersemangat akan bertemu dengan kekasihnya, seketika kecewa dan meluapkan kekesalannya kepada Kim karena pesan tersebut berisi kata untuk mengakhiri hubungan percintaan. Dongjo juga menyewa Kim untuk meneruskan pesan tendangan kepada kekasihnya dengan upah 50.000 won. 아니, 왜 엄한 데도 하필입니까? Sambil menahan rasa sakit, Kim menolak tugas dari Dongjo karena bisnisnya tak menggunakan kekerasan dan cara yang tidak sopan. 내가 찬 거다 이 새끼야. Akibat tendangan itu, kaki Kim bengkak yang membuatnya tak bisa bekerja selama beberapa hari. Ia pun berniat melaporkannya kepada polisi. 그것은 아니지? 성님은 아무 잘못 없구먼. Scene beralih saat Dongjo teringat masa lalunya saat masih menjadi atlet tenis meja. Karena suatu insiden, kakinya terkilir yang membuatnya harus berhenti dari pertandingan. Ia lalu melamar sebagai petugas pengurus pemakaman. Seorang manajer menanyakan alasan Dongjo melamar di tempat yang jauh berbeda dengan profesi sebelumnya. Dongjo beralasan jika ia ingin mencari tempat agar bisa bekerja setidaknya 40 tahun ke depan, yang tidak memiliki masa pensiun. 넷, 은퇴가 없는 장례지도사. Sangat berat bagi Dongjo menjalani pekerjaan pertamanya di rumah duka. Ia saat itu kebagian mengurus jenazah seorang bocah laki-laki. Ketika mengoleskan lotion, betapa terkejutnya Dongjo karena jenazah tersebut tiba-tiba hidup kembali, bersamaan dengan kamar jenazah yang berubah menjadi tempat menenangkan dengan cahaya yang redup. Dongjo saat itu belum sadar jika ia diberi kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah berbeda alam. Hingga kemudian ia pergi menjauh dari rumah duka dan pulang ke rumah menemui ayahnya karena ketakutan. 아빠 이 소리 안 들려? Sang ayah bahkan harus membawa Dongjo ke kuil untuk menenangkan diri, karena Dongjo menganggap dirinya mendapat teror dan gangguan dari makhluk halus. Ia melarang Dongjo untuk mendatangi rumah duka lagi. 거기 다시 얼씬당거리는 거야? Saat di perpustakaan, Dongjo masih saja mendengar suara misterius yang selalu memanggil namanya. 누나 왜 나 두고 갔어? Setiap kali Dongjo ingin melupakannya dan menjalani hidup dengan normal, Dongjo justru selalu tertimpa kesialan. Ia yang merasa selalu bernasib buruk berkonsultasi dengan seorang pastor untuk menemukan solusinya. Dari pembicaraan itu, pastor menyebut jika Dongjo ingin hidup tenang, ia harus kembali ke rumah duka, karena akan banyak jenazah lain yang menunggunya untuk meminta bantuan. Karena mereka sepertinya punya cerita dan alasan tersendiri menyampaikan pesan kematian kepada Dongjo. 아무래도 기다리고 계신 분들이. Saat Dongjo mengelak jika ia mempunyai bakat, ia justru mengalami kecelakaan kecil yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dongjo menyesali kehidupannya yang terpilih oleh sang pencipta menjadi seseorang dengan bakat yang langka. Tak ingin terus dilanda kesialan, ia memutuskan untuk kembali ke rumah duka. 왜 절까요? 어?
왜 하필 왜 제가 찍힌 걸까요? Hari demi hari Dongjo jalani dengan pekerjaannya itu, menguatkan diri pada situasi ketika bertemu jenazah baik pria maupun wanita. Saat berkomunikasi dengan mereka, tak jarang Dongjo terenyuh mendengar permintaan terakhir yang belum disampaikan kepada pihak keluarga. 고마워요. Suatu ketika Dongjo merias seorang nenek yang ingin terlihat cantik saat meninggal. Wanita itu adalah jenazah kelima yang Dongjo antar ke alam baka, yang berarti masih banyak jenazah yang harus ia antar. 청이 하나 있는데 Kembali ke masa saat ini, di mana setelah kematian Yonhee, Dongjo harus menunggu 15 jenazah lagi hingga nasib buruk dan kutukannya benar-benar berakhir. 이 약속 저버리지 말아주세요. Suatu malam, Kim menikmati makanan di kedai kecil. Melihat banyaknya kartu nama yang menawarkan jasa, Kim meletakkan kartu namanya juga atas izin pemilik kedai. 거기도 뭐 둘 거 있습나요? Tak jauh dari tempat itu, tampak seorang pria berjas hitam yang makan dengan terburu-buru setelah mendapat telepon. Ia sepertinya adalah pelanggan setia kedai tersebut. 여기 세워드리면 되죠? 예. Esokan harinya, Shin berada di dalam sebuah taksi online. Setelah menurunkan penumpangnya, mobil tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan si supir meninggal dunia. Secara kebetulan, mayat supir disemayamkan di tempat Dongju bekerja. Seperti biasa dengan kemampuan yang Dongju miliki, ia bisa berkomunikasi dengan arwah pria yang diketahui bernama Junho. 장례지도사 백동주라고 합니다. Junho menceritakan permintaan terakhirnya kepada Dongju agar menemukan putranya yang telah menghilang selama 20 tahun lebih. 만나고 싶어요. 이렇게 가는 것도 억울한데. Ia terpaksa menitipkan putranya kepada saudara tirinya karena harus berlayar selama 3 bulan. Sayangnya, kakak tirinya tak bisa menjaga amanat dan justru meninggalkan putra Junho begitu saja di sebuah stasiun. Hingga setelah Kim kembali, ia tak bisa menemukan keberadaan anaknya hingga saat ini. 어떻게 몰라도 그게 Anak Junho diketahui meninggalkan luka di bagian tangan karena tersiram air panas saat berusaha mengejar Junho pergi. Dongju menganggap semua permintaan itu bukanlah tanggung jawabnya. Namun melihat saudara tiri Junho yang bernama Sang-duk datang ke pemakaman, ia lalu berubah pikiran. Karena Sang-duk hanya menginginkan uang asuransi kematian Junho. Dongju merasa harus mencari anak Junho agar bisa datang ke pemakaman ayahnya. Ia lalu menulis pengumuman di depan rumah duka dan tempat strategis lainnya, berharap ada seorang kerabat kandung yang mengenali Junho dan memasang foto anak kecil yang ia dapatkan di handphone miliknya. Sang-duk bahkan meninggalkan rumah duka seolah tak peduli dengan urusan pemakaman. Hingga keesokan harinya, betapa terkejutnya Dongju saat ia melihat ada seorang pria meneteskan air mata tepat di depan ruangan persemayaman Junho. Ju yakin jika pria itu adalah putra kandung almarhum yang selama ini ia cari. Ternyata di malam sebelumnya, Kim mendapat pekerjaan untuk menjadi pelayat pengganti di pemakaman Junho atas permintaan istri Sang-duk. Kim langsung menerimanya karena istri Sang-duk membayar dengan biaya 1 juta won. Anehnya, Kim tampak sedih karena sepertinya ia mengenal sosok Junho sebelumnya. Ia bahkan sempat menelpon Vincent tentang kabar duka tersebut. Dongju memperlakukan Kim dengan baik, mengira Kim benar putra Junho. Padahal Kim sebenarnya hanya bekerja sesuai orderan yang masuk di aplikasi miliknya. 장난으로 보낸 거 아닌데요? Melihat Dongju untuk kedua kalinya, ia teringat jika gadis itu pernah ditemui di kafe beberapa hari yang lalu. Akhirnya terjadi salah paham di antara keduanya, karena Kim mengira Dongju lah yang memintanya menjadi pelayat pengganti. Berpindah kepada ayah Dongju yang bernama Tuan Baek yang memiliki sebuah toko tas kecil. Ia khawatir karena di waktu yang sudah malam, Dongju belum juga pulang. Dongju beralasan jika ia sedang belajar kelompok untuk ujian pegawai negeri. 어디긴 독서실이지. Keesokan harinya, Kim yang menganggap pekerjaannya telah selesai berpamitan kepada Dongju. Dongju menghalanginya karena menganggap terlalu tega bagi seorang anak meninggalkan upacara pemakaman ayahnya yang baru akan dimulai.
Saat Kim ingin menunjukkan bukti pemesanan jasa di aplikasinya, mendadak handphonenya mati karena kehabisan baterai. Dongju semakin yakin jika Kim adalah putra Junho karena ia memiliki luka bakar di tangan kirinya. Kim tak mengerti lagi apa yang dimaksud Dongju karena ia tak memiliki hubungan apapun dengan almarhum. Walau saat itu Kim tampak bersedih. Hubungan apa sebenarnya antara Kim dan Junho hingga ia meneteskan air mata masih menjadi misteri. Kim meninggalkan rumah duka sekalipun Dongju terus membujuknya. Namun tiba-tiba ia memutuskan untuk kembali ke rumah duka dan mengantarkan jasad Junho ke pemakaman. Hal itu semakin menguatkan Dongju jika Kim adalah putra Junho. Karena begitu cepat ia berubah pikiran. Kim sendiri memakai mobil taksi Junho yang dikendarai rekannya. Di sana ia menemukan foto anak Junho yang menghilang saat masih kecil. Yakin jika Dongju mengira dirinya adalah bocah di dalam foto itu yang kini sudah beranjak dewasa. Dongju lalu mengajak Kim makan siang karena ia harus menyampaikan pesan terakhir Junho, yaitu permintaan maaf dan penyesalannya karena belum bisa menemukan keberadaan putranya hingga meninggal. Namun yang paling ingin Dongju katakan adalah mengenai asuransi jiwa yang berhak Kim dapatkan. Setelah Dongju pergi, Kim melihat seorang pria mengendarai mobil kuning yang sedari tadi mengikuti rombongan. Ternyata pria itu adalah putra Junho yang asli yang bernama Geum-woo. Kim menunjukkan foto bocah kecil yang selama ini Junho simpan di dalam taksinya. Geum-woo menjadi sedih saat mengingat ucapan pamannya dulu jika Junho sengaja meninggalkannya karena tak ingin merawatnya lagi. Dia apa ya? Dia apa anaknya? Sejak saat itu Geum-woo yang salah paham kecewa kepada ayahnya dan berharap Junho menderita seperti yang ia rasakan saat tumbuh dewasa sebatang kara. Dan ternyata Geum-woo adalah penumpang terakhir Junho yang ia antar sebelum mengalami kecelakaan tragis. Geum-woo sengaja tak ingin mengungkap jati dirinya kepada ayahnya saat di dalam taksi karena ia benar-benar ingin melupakan pernah memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Walau ia sempat meneteskan air mata kalau mendengar Junho yang sangat merindukan momen makan bersama anaknya seperti dulu kala. Namun kini hanyalah penyesalan yang tertinggal karena Junho telah pergi untuk selama-lamanya. Geum-woo menyatukan foto kebersamaan dengan ayahnya sebelum perpisahan 20 tahun silam. Setelah kematian Junho, kini masih ada 14 jenazah lagi yang harus Dongju antarkan. Ia sempat mengirim pesan kepada Kim jika Kim perlu melakukan tes DNA untuk mengurus uang asuransi. Kim yang sudah lelah dengan dugaan Dongju menegaskan lewat telepon jika putra Junho yang sebenarnya telah muncul. 진짜 아들 나타났습니다. Scene lalu diputar 8 tahun silam saat Kim tak sengaja bertemu dengan Junho di sebuah kedai. Tanpa mengenal satu sama lain, Junho dengan tulus membantu Kim saat ia tak bisa membayar makanan karena dompetnya yang ketinggalan. Mungkin alasan itulah yang membuat Kim bersedih, karena ia teringat kebaikan Junho bahkan belum sempat membalas budi. Kembali ke masa kini, beberapa waktu berlalu, Kim mengunjungi tempat penyimpanan abu milik seorang bocah yang belum lama meninggal. Di sana ia bertemu dengan Tuan Baek yang juga sedang berdoa untuk almarhum istrinya. Karena tak ada kendaraan umum yang melintas, Kim menawarkan tumpangan, bahkan tak keberatan mengantar Tuan Baek ke rumahnya. Keduanya saling bercerita kehidupan yang sedang dijalani, di mana esok hari adalah tepat 20 tahun istri Tuan Baek meninggal. Setelahnya Kim singgah di kedai minuman. Ia bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai supir namun dalam keadaan mabuk. Atas rasa kemanusiaan, Kim membantunya mengendarai mobil dan mengantarnya pulang. 그건 뭐 아무도 모르는 거든. Pria itu tak sadar apa yang ia ucapkan. Ia mengoceh tentang cek di dalam jasnya yang bernilai 100 juta won. Beruntungnya Kim adalah pria baik yang tak berniat buruk kepada orang yang baru dikenalnya. Seorang teman Dongju memberi saran agar Dongju tak membohongi ayahnya tentang pekerjaannya di rumah duka. Namun Dongju beralasan jika ia akan menyelesaikannya setelah musim gugur tiba. Keesokan harinya Tuan Baek semangat menyiapkan bekal untuk Dongju karena hari ini ulang tahun putrinya yang ke-25. Tuan Baek teringat kematian istrinya sesaat setelah melahirkan Dongju. Sementara Dongju tak begitu mementingkan jika hari ini usianya bertambah. 아 무슨 힘들게 도시락 싸고 그래. 아유 참.
masakan khusus hari ulang tahun akhirnya Dongju bawa. Sayangnya di tengah perjalanan berangkat kerja, ia harus mengalami kejadian buruk dengan Kim yang membuat bekalnya tumpah di jalanan. Keduanya bertengkar saling mengumpat satu sama lain, yang akhirnya memicu keributan dan menjadi tontonan warga. 줄게요. 왜 받아갔어요? 아니! 내가 돈을 받아간 겁니다. Mereka lalu mengetahui jika Dongju pernah menyewa jasa Kim namun dikecewakan karena Kim tak melakukan pekerjaan dengan baik kepada mantan pacar Dongju. 것 같더라고요. 전 여친구. 빼는 것 같은데? Pertengkaran tersebut berdampak besar pada pekerjaan Kim yang kehilangan pelanggan dalam waktu singkat. Vincent memarahi Kim dan memintanya untuk memperbaiki situasi. Yang terpenting adalah meminta maaf kepada Dongju. 이게 개소리 금지 서울본부야? 여보세요? 야, 그 환불은 계좌로 해드리기. 네, 일단 Kim kesulitan menemui Dongju karena tak mengetahui di mana ia tinggal. Ia yang pernah bertukar nomor telepon menghubungi Dongju untuk meminta maaf dan mengembalikan uang 50.000 won miliknya. 제대로 사과도 하고 싶습니다. 곤란한 상황. Sayang sekali pesan itu tak ditanggapi oleh Dongju. Suatu ketika saat menempelkan brosur pekerjaannya, Kim bertemu dengan Tuan Baik yang juga sedang bekerja sebagai penjaga keamanan apartemen. 받은 걸로 알고 있는데 관리사무소 소가 Selain mempunyai toko tas kecil, Tuan Baik bekerja paruh waktu tanpa sepengetahuan Dongju. Dari situlah Kim mengetahui jika Tuan Baik adalah ayah Dongju. Gadis itu pun diceritakan sedang berulang tahun di hari ini. 학원이야? 동주야. 아빠? Menyadari kebodohannya tadi pagi yang membuat hari bahagia Dongju hancur, di malam harinya Kim menyamar sebagai badut beruang untuk memberikan pesan kepada Dongju. Setibanya di rumah tanpa curiga, Dongju membaca surat tersebut yang membuat suasana hatinya baik dan menyantap kue ulang tahun yang ada di lemari es. Ternyata kue tersebut adalah pemberian dari Kim. Setelah merayakan ulang tahun dan tiup lilin dengan ayahnya, perasaan Dongju berubah menjadi lebih baik. Ia pun melunak kepada Kim dan membalas permintaan maafnya dan berjanji untuk ketemuan. 만나서 주세요. 혹시 또 만나게 되면. 꼭 드리고 싶습니다. Keesokan harinya, Dongju menjalani pekerjaan seperti biasa. Ia mengantar arwah pria yang diketahui bernama Sukchul. Sukchul meminta bantuan Dongju untuk datang ke rumahnya mencari cek yang masih tersimpan di suatu box agar diserahkan kepada istrinya. Di waktu yang bersamaan, Kim juga mendapat pekerjaan membersihkan rumah seseorang yang baru saja meninggal. Kim tampak tak asing dengan pria itu, karena beberapa hari yang lalu ia sempat mengantarnya pulang akibat mabuk berat. 되게 모셔다 드린 적이 있습니다. 아시겠어요? 살 국리라도 마련해주고 갔어? Sebuah beban bagi keluarga karena Sukchul tewas tanpa meninggalkan warisan atau uang sepeser pun. Kim teringat jika pria itu pernah berkata ia memiliki cek 100 juta di dalam kantongnya. 1억 있어요. Saat akan membersihkan kamar Sukchul, Kim sangat terkejut ketika melihat Dongju ada di dalam lemari. Dongju memohon agar Kim merahasiakan keberadaannya sembari menjelaskan jika ia tidak berniat jahat. 그러니까 뭐 하는 거냐고 남의 집에서 지금. Saat ada kesempatan di mana keluarga almarhum pergi keluar rumah, Dongju bercerita jika ia hanya ingin mencari kotak berwarna putih. Namun belum secara detail ia menjelaskan betapa pentingnya kotak tersebut. 지금 와이셔츠 박스 있거든요. 그 안에 1억 있대요. 같이 찾아줘요. 잘못 말한 거 아니야? Kim terlihat kesal lantaran Dongju membuat berantakan isi rumah. Ia khawatir reputasi pekerjaannya tambah hancur. 아니 진짜 사람이 왜 이래요? 아니 왜 이렇게 쫓아다니면서 Pemilik rumah yang tiba-tiba kembali memarahi Kim karena rumahnya justru terlihat rusak dengan jatuhnya tanaman dari potnya. 아 여기까지는 필요도 없는데. 제가 가보겠습니다. 아니요. 거기 딱 계세요. Kim masih merahasiakan tentang Dongju dan berjanji akan mengganti semua perabotan yang rusak. Beruntungnya Dongju berhasil menemukan cek yang dimaksud. Ia lalu meminta bantuan Kim untuk menyerahkannya kepada keluarga almarhum. 1억이에요. 1억!
Kedua wanita itu tak kuasa menahan tangis saat mengetahui Sukchul sangat memperdulikan keluarga dengan menyiapkan dana pensiun. Kim merasa ada yang janggal karena bagaimana mungkin Dongju mengetahui masalah cek. 그리고 집은 어떻게 들어갔어요? 비밀번호. Berpindah ke lain tempat di mana pastur yang selama ini sering bersama Dongju ternyata adalah pamannya. Keduanya berbincang jika pastur itu baru saja menemui Tuan Baek yang sampai saat ini belum juga mencari pendamping sejak ibu Dongju meninggal. Dongju ingin pertemuan keduanya dirahasiakan dari sang ayah. 또 필요한 거 있으실까요? Dari hari ke hari, atas hasil kerja keras dan promosi yang selalu Kim tawarkan, kantor jasa pekerjaan murah Kim dibanjiri order yang tak pernah ia duga sebelumnya. 사실인가요? 그랬대요. 어쨌거나 Hingga di suatu ketika, Vincent menghitung pendapatannya di hari itu sebesar 800.000 won. Karena menganggap Kim berperan besar dalam usahanya, Vincent menganggap Kim layak sebagai direktur di kantor yang sedang ia rintis. 무엇을 도와드릴까요? 원하시는 날짜 시간 있으실까요? Di suatu malam, Kim mengajak Dongju untuk makan malam bersama. Ia menunjukkan KTP-nya sehingga Dongju percaya jika ia bukanlah anak dari almarhum yang pernah Dongju urus. 맞죠? 나 아니죠? Kim baru mengetahui jika selama ini Dongju menyembunyikan pekerjaannya di rumah duka dari ayahnya. Keduanya pun semakin dekat di malam itu. 나 주는 거예요? 오다가 죽었어요. Keesokan harinya, Dongju seperti biasa berpamitan kepada ayahnya akan belajar kelompok. Padahal ia bekerja di rumah duka yang saat itu ada kunjungan dari pejabat. Manajer Dongju menunjukkan satu persatu ruangan yang bisa disewa pelayat, termasuk kamar jenazah yang letaknya berhadapan dengan ruang petugas beristirahat. 저기서 밥을 먹는다고요? Di lain tempat, Tuan Baek juga sedang bekerja sebagai petugas keamanan apartemen. Ia memberi semangka kepada Kim sebagai balasan karena tempo hari Kim memberikan kue yang sangat Dongju sukai. Seharusnya beberapa hari ke depan Tuan Baek dijadwalkan piket malam, namun ia belum bisa berkata jujur dengan Dongju tentang pekerjaan barunya ini. Sang ayah sempat bertanya kepada Dongju mengapa ia pulang dengan pakaian serba hitam, padahal di hari itu ia berpamitan untuk menemui teman-temannya. Sepertinya Dongju sudah mulai kesulitan menutupi rahasia pekerjaannya dari sang ayah. Melihat iklan yang tertempel di tiang, Dongju tertarik untuk menyewa sebuah rumah kecil. Ia meminta izin kepada ayahnya dengan alasan ingin fokus belajar dan memiliki waktu lebih berdiskusi dengan teman-temannya. Walau sedikit keberatan, Tuan Baek akhirnya mengizinkan Dongju, karena hal itu juga akan memudahkannya untuk menjalani piket malam sesuai tanggung jawabnya sebagai petugas keamanan. 나가겠어. Tempat kos yang akan disewa Dongju ternyata satu komplek dengan rumah Kim yang juga menjadi tempat usahanya. Namun sayangnya saat Dongju sampai di tempat kosnya yang baru, Kim justru bergegas pergi memulai harinya untuk menawarkan jasa pekerjaan murah. 저요, 저 봉포. Hanya Vincent dan seorang polisi semalam yang menyapa dan membantu Dongju menaikkan barang-barangnya. Karena kecantikan dan sikap Dongju yang ramah membuat polisi tersebut jatuh cinta. Kim penasaran seperti apakah tetangga barunya, namun kenyataannya keduanya belum bisa bertemu karena berbagai kondisi yang selalu menghalangi. Beberapa waktu berlalu, Dongju mendapat tugas mengurus jenazah seorang ibu yang sedang hamil tua bernama Nyonya Gang. Nyonya Gang tewas karena dihabisi perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Sang suami bahkan depresi karena terus menyalahkan dirinya akibat meninggalkan sang istri hanya untuk membeli buah apel. Dongju tak kuasa menahan air mata saat ia bisa berkomunikasi dengan Nyonya Gang saat menyentuhnya. 내가 죽었다고요? Nyonya Gang tampak belum bisa menerima kematiannya. Terlebih, bayi yang seharusnya lahir 2 hari lagi pun tak bisa diselamatkan. 우리 땡삼이는 한 번만 더 해주시면 안 돼요? Untuk terakhir kalinya, Nyonya Gang ingin mendengar suara suaminya sehingga meminta bantuan Dongju untuk menelponnya. 마지막으로 제발요. Bersamaan dengan itu, Kim mendapat tugas mengantar makanan kepada suami korban sebagai bentuk keprihatinan dari warga sekitar. Ia juga diminta tolong mengantar makanan untuk Dongju yang diketahui berada di sebuah ruangan di lantai bawah. 우리 애기만 좀 살려주세요.
제가 뭐든 다 할게. 너 못하고 앉지도 못한다고 투정 부린 거. Akibat peristiwa tersebut, Dongju melewatkan kalimat terakhir yang akan Nyonya Gang sampaikan. Karena tiba-tiba suasana kamar kembali seperti semula. Nyonya Gang hanya khawatir suaminya akan mengakhiri hidup di suatu tempat yang masih menjadi teka-teki. 나 따라 죽으려고 할 거예요. Karena tak ingin terjadi salah paham, Dongju menjelaskan kepada Kim jika ia memang bisa berkomunikasi dengan arwah. 그냥 또라이네. Kim yang tak percaya hal itu lalu meninggalkannya karena ketakutan dan menganggap Dongju kurang waras. 그 오해할 만한데 그런 거 진짜 아니에요. 저기요. 아니. 저기요. Sementara kondisi suami Nyonya Gang masih depresi, ia tak mau makan hingga keadaannya mulai melemah. Padahal dijadwalkan esok hari adalah upacara penutupan peti jenazah. 조금이라도 드셨으면 좋겠어요. Tak mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat karena yatim piatu, suami Nyonya Gang memutuskan untuk meninggalkan rumah duka. Dongju dan manajernya pun dibuat panik dengan menghilangnya pria itu. 빨리 찾아봐, 더. Setelah 10 jam suami Nyonya Gang belum juga kembali, hingga pihak rumah duka terpaksa menunda upacara penutupan. 나 따라 죽으려고 할 거예요. Dongju lalu pulang ke kosnya. Ia disapa oleh Vincent yang kemudian memperkenalkannya kepada Kim. 조카요? 예. 조카가 좀 크죠? Vincent tak menyangka jika keduanya telah mengenal satu sama lain. Karena peristiwa di rumah duka membuat Dongju dan Kim merasa tak nyaman. 내 손이 끔찍한 걸. 악수 한번 하자. 응? 야. emma, 왜? Dongju bahkan memilih untuk pindah dari kosnya karena tak ingin bertetangga dengan Kim. Ia lalu menemui pastor di gereja sembari berdoa agar diberi petunjuk tentang kemanakah suami Nyonya Gang pergi. 자리를 얘기하신 걸까요? 왜요? 똥싸움 자리가 왜요? Dongju lalu memeriksa rumah pasangan itu, namun ia justru dicurigai oleh tetangga sekitar. 아, 그냥 지나가다가 Seorang polisi bernama Hae-an mengajaknya berbicara tentang pekerjaan yang Dongju geluti saat ini. 동주 씨는 겁도 없어 보여요. Hae-an melarang Dongju mendatangi area yang berbahaya itu. Terlebih pihak kepolisian juga belum menemukan petunjuk. Dongju masih kepikiran tentang kalimat yang pernah diucapkan Nyonya Gang. 우리 남편 나 따라 죽으려고 할 거예요. Saat makan di sebuah kedai, ia tak sengaja melihat Kim. Kim yang masih kesal tentu saja mengabaikan Dongju. 저기요. 봐요. Dongju kembali menjelaskan jika ia tidak gila, namun memang benar diberi kemampuan untuk menyampaikan pesan arwah. 믿든 말든 뭐 미친년이라고 생각하는 말든 뭐 난 상관없는데. Ia justru balik menyalahkan Kim karena kedatangannya tempo hari justru menggagalkan pesan yang ingin Nyonya Gang ucapkan. 못 들었다고. 제일 중요한 걸 상주님 찾을 수 있었다고. 열었어도 내가 그 다음 말을 들을 수 있었다고. 그러면 Dongju menyimpulkan justru Kimlah yang selalu mengikutinya. Dongju lalu memutuskan untuk tinggal sementara di klub tenis meja milik teman-temannya. 쫓겨났다고 집주인한테. 왜 갑자기? Melihat Dongju yang begitu gelisah bahkan sulit tidur, teman-temannya memberi saran jika sebaiknya Dongju berkata jujur kepada sang ayah tentang pekerjaannya saat ini. Ia pun menelpon ayahnya yang saat itu juga tengah dinas malam di tempat kantornya bekerja. Keduanya pun saling berbohong tentang keadaannya yang sedang dihadapi. 네. 우리 동네 특공대님 흉흉해서. 잘 잠갔지? 아빠는? Hari kedua suami Nyonya Gang menghilang, padahal sudah ratusan polisi menyisiri setiap sungai yang ada di kota tersebut. Kim sempat mendapat pesan tentang ditemukannya seorang mayat di bawah jembatan. Beruntungnya saat akan memastikannya, ternyata mayat tersebut bukanlah suami Nyonya Gang. Kim merasa bersalah mengingat ucapan Dongju sebelumnya. Namun saat ia mencari informasi kepada Hae-an, Kim juga belum mendapatkan perkembangan berita. Kepada Hae-an ia berdalih hanya merasa prihatin karena bertetangga. Berpindah ke rumah duka, manajer memberitahu Dongju jika upacara pemakaman tidak bisa ditunda lagi karena sudah lewat dari tanggal yang ditentukan. Namun Dongju masih berkeyakinan jika suami Nyonya Gang bisa datang untuk menutup peti istrinya. Saat di perjalanan, Kim terkejut mendengar siaran radio yang berkisah tentang perjalanan hidup Nyonya Gang dan suaminya, yang ternyata sama-sama dibuang oleh orang tuanya dan ditinggalkan di bawah jembatan saat masih kecil. 아, 이거 뭉클해서 혼났네. 저도 저희 아들들이 저를 처음 Ternyata sebelum kejadian perampokan terjadi, Nyonya Gang menulis sebuah kisah yang akan ia kirim ke radio sebagai hadiah kelahiran anaknya beberapa hari lagi.
Ia bercerita mulai dari keduanya bertemu saat beranjak remaja dan berjanji saling menjaga dalam bahtera rumah tangga. Betapa keduanya sangat menantikan kelahiran anaknya karena mereka kini akan menjadi sebuah keluarga yang utuh. 고요. 남편은 한 번도 불러보지 못한 Dari kisah itulah Kim mengetahui bahwa kemungkinan besar suami Nyonya Gang berada di jembatan Icheon, tempat di mana Nyonya Gang dan suaminya berciuman untuk pertama kali. Dugaan itu akhirnya terbukti. Terlihat suami Nyonya Gang berjalan tertatih-tatih di sisi jembatan hendak mengakhiri hidup. 제가 큰맘 먹고 시계 하나를 Di waktu yang tepat, Kim berusaha menghalangi suami Nyonya Gang sembari berkata jika Nyonya Gang sudah mengirim pesan terakhir untuk suaminya. Pesan tersebut berisi jika Nyonya Gang diberi kesempatan untuk reinkarnasi, ia akan tetap mencintai suaminya dan membalas semua kebaikannya selama ini. Ternyata Dongjo yang memohon kepada penyiar radio agar membacakan kisah Nyonya Gang tepat di hari seharusnya putranya dilahirkan, berharap suaminya mendengar dan mengurungkan niatannya untuk mengakhiri hidup. 너무 달달하네요. 야, 사랑꾼이십니다. Penyiar yang belum mengetahui jika Nyonya Gang sebenarnya sudah meninggal pun hanya bisa mendoakan keluarga mereka bahagia. 세상에 나와줄 수 있기를 큐디가 기도하겠습니다. Bertepatan dengan Kim berhasil menyadarkan suami Nyonya Gang jika perbuatannya sangatlah keliru. Ia pun lalu mengajak suami Nyonya Gang ke rumah duka, menutup peti jenazah istrinya dan melihat wajah Nyonya Gang untuk terakhir kali. Di suatu malam, Kim teringat kepada bocah laki-laki bernama Junho. Ia merasa bersalah menjadi penyebab kematian Junho setelah gagal menyelamatkannya ketika mengalami kecelakaan. Peristiwa itu pun terjadi beberapa bulan lalu saat Kim masih menjadi seorang dokter. Namun alasan Kim tiba-tiba beralih profesi masih menjadi tanda tanya. Di kosnya yang baru, Dongjo memandangi sebuah cincin yang ia dapatkan di pasar tak jauh dari rumahnya. Yang ternyata cincin tersebut adalah milik Junho. 왔어요. 3 bulan yang lalu saat Dongjo bekerja, Junho memohon kepada Dongjo untuk menemukan cincin yang ia tinggalkan di tempat tersebut. 반지 두고 왔는데? Walau akhirnya dapat menemukan cincin itu, namun Dongjo masih menyimpannya hingga saat ini. Karena Dongjo belum menemukan keluarga Junho yang diketahui sudah pindah berdasarkan informasi dari tetangganya. 봤는지 아시나요? 식구들 다 떠났어요. 네? 며칠 전에 이사했다고요. Kepada pastor yang juga pamannya, Dongjo bercerita jika masih ada satu permintaan kliennya yang belum tuntas. Pastor menghibur Dongjo dengan mengatakan sejauh ini Dongjo sudah melakukan banyak hal, termasuk mencari informasi kepada perusahaan dan berbagai komunitas. Sementara itu, kekhawatiran muncul dalam diri Dongjo jika Kim akan membocorkan rahasianya yang bisa berbicara dengan arwah. Tak diduga saat akan pulang, Dongjo bertemu dengan Kim yang kembali mengungkit tentang kemampuan Dongjo di rumah duka. Merasa tak nyaman karena selalu diikuti, Dongjo justru berniat untuk mengundurkan diri sebagai petugas pemakaman. Keesokan harinya seperti biasa, Dongjo kembali bekerja. Saat akan menyampaikan alasannya mengundurkan diri, Dongjo justru harus mengantarkan seorang jenazah wanita lanjut usia. 오래 하고 싶었는데 잠깐만. Seorang wanita berkata kepada Dongjo jika jenazah mertuanya sangat menyukai bunga matahari. Dengan senang hati, Dongjo membantunya dan memilihkan ruangan persemayaman yang cocok. 연소국을 참 좋아하셨는데 이게 더 나을 것 같아요. 예쁘고. Kembali kepada Vincent yang menuding Kim sebagai penyebab Dongjo pindah dari kosnya. Hae-an juga tampak kesal karena baru saja ia ingin mengutarakan perasaannya kepada Dongjo, namun kini sudah tak ada kesempatan lagi untuk mendekatinya. 우리라고 좋겠냐? Saat bekerja di sewa pekerjaan murahnya, Kim kembali dipertemukan dengan Tuan Baek yang saat itu sedang memfoto bunga bermekaran. Ia berujar akan mengirimkan foto tersebut kepada anaknya yang saat ini sedang mengikuti bimbingan tes di sebuah daerah bernama Noryangjin. 보내주려고.
한숨 돌리고 공부하면 좋으니까요. 공무원 준비한다는. Tak diduga Dongjo justru melihat Kim berbincang dengan manajernya di depan rumah duka. Ia menduga Kim akan membocorkan rahasia kemampuannya itu kepada manajer. 얘기하세요. 제가 내가 얘기한다고 했잖아요. Dongjo lalu menulis surat pengunduran diri di kantor sebelum Kim mengoceh lebih banyak. 내가 지금 뭘 그렇게 잘못했다. 하는 거야? 진짜 이해가 안 돼. Di lain tempat, ternyata Kim sudah memberitahu manajer Ilsop agar mengabaikan surat pengunduran diri Dongjo karena telah terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Manajer Ilsop memberi saran kepada Kim jika sebaiknya ia meminta maaf langsung kepada Dongjo dengan tulus. 둘이 무슨 일인데 그래요? Kim lalu mencari Dongjo di kosnya yang baru, namun tempat itu terlihat sepi. Ditambah lagi handphone milik Dongjo yang sedang tidak aktif. Di persimpangan jalan, Kim bisa bertemu dengan Dongjo. Ia meminta maaf dan memohon agar Dongjo kembali ke kos milik Vincent yang lebih layak untuk ditinggali. Hubungan keduanya semakin akrab saat Dongjo menyadari Kim begitu mempedulikan dirinya. Setibanya di depan kos Vincent, Dongjo baru mengetahui jika Kim berperan besar dalam menyelamatkan nyawa suami Nyonya Gang yang saat itu akan mengakhiri hidup. 그래서 인천대교도 갔었고요. Kim lalu menunjukkan perhatiannya kepada Dongjo dengan memberinya makanan hangat. Sementara ia juga menikmati makanan yang sama di dalam kamarnya sendiri. Keesokan harinya saat akan mengurus jenazah kliennya, Dongjo bertemu dengan seorang wanita muda yang berprofesi sebagai dokter, yang saat itu sedang menyelamatkan pria tunawisma yang terkena stroke. 좀 일어나봐요. 아저씨, 일어나. Dongjo kagum dengan wanita itu yang memiliki jiwa sosial tinggi. 전 아무것도 안 했는데요. 119에 빨리 전화해줬잖아. Mengira keluarga jenazah sangat baik karena memberikannya makanan dan hadiah sebagai ucapan terima kasih, namun ternyata wanita itu justru menganggap Dongjo sebagai seorang yang kotor karena berurusan dengan banyak orang mati. 누가 막 잡으래. 지지라니까. Ternyata hal tersebut Kim ketahui langsung ketika ia sedang mengantar makanan siang. 너 절대 전단수 잠. Menyadari betapa hancurnya perasaan Dongjo, Kim berusaha mengajaknya keluar dari ruangan itu. Ia berniat untuk menghiburnya, namun Dongjo justru ingin sendiri. Baru pertama kali ia mendapat stigma yang buruk dari kliennya. 이거는요? 아, 그것도 괜찮고요. Di hari setelah upacara pemakaman selesai, Dongjo masih kesal karena mendapat penghinaan dari keluarga kliennya itu. Kim ternyata sudah menunggunya di depan rumah duka dan ingin mengantar Dongjo pulang sekaligus mentraktirnya makan. Ia menyemangati Dongjo sembari menyebut jika pekerjaannya saat ini sangatlah luar biasa. 멋있다고요? 부럽고 사과만 남편분도 부자. Keduanya pun tak hanya sekedar makan tapi juga menenggak alkohol hingga Dongjo tak sanggup untuk berjalan pulang. 반말이야 반말이? 아유 아! 25살이라면 나 진짜. 왜 때려 왜? Terpaksa Kim menggendong Dongjo hingga di depan pintu kamar. Melihat Dongjo ketiduran, Kim lalu mengantarkannya hingga ke atas tempat tidur. Karena di bawah pengaruh minuman, Kim bahkan tak kuat menahan rasa kantuknya hingga terlelap di samping Dongjo sampai pagi menjelang. Dongjo yang panik seketika berteriak, menanyakan apakah semalam keduanya melakukan hal di luar batas. Kim menjamin jika semalam tak terjadi hal apapun. 여기 어디요? Teriakan itu terdengar oleh Hae-an yang berusaha mendobrak pintu kamar Dongjo khawatir terjadi sesuatu kepadanya. 아무 일도 없어요. 아니 그냥 무슨 시방 나가 저 꽥소리를 들었는디. 들어봐요 나 옆집 서해안이에요 서해안. 어? Segera Kim keluar dari kamar Dongjo, namun ia pun terpaksa mengurungkan niatannya itu, lantaran Vincent terus menelponnya karena semalam tak pulang. 향복이 삼촌이 누구요? Vincent lalu menghukum keponakannya untuk membersihkan tempat tinggalnya. 어디서 뭐하다 집에 안 기어 들어왔냐고! Sementara itu, Dongjo mulai tertarik kepada Kim karena selain tampan, ia juga memiliki sisi kepedulian yang tinggi.
Suatu ketika Dongjo mendapat telepon dari ayahnya yang sangat khawatir dengan keadaan Dongjo mengingat ia tak pulang di waktu yang sudah dijanjikan. Mendengar ayahnya akan datang ke tempat bimbingan belajar, Dongjo minta bantuan Kim untuk membawa pakaian ganti dan bertemu di tempat yang dimaksud. Beruntungnya Dongjo langsung melihat keberadaan ayahnya yang sudah lebih dulu di tempat bimbingan. Tak lama kemudian disusul dengan Kim yang membawa pakaian ganti untuk Dongjo. Dongjo tak ingin ayahnya melihatnya dengan pakaian serba hitam. Saat di toilet, Tuan Baik justru memergoki keduanya bersama dan mengira keduanya memiliki hubungan. Kim mengatakan jika ia mengikuti bimbel yang sama di tempat Dongjo belajar. 안녕하셨어요? Mereka pun melanjutkan obrolan di restoran. Kim sangat canggung karena ia harus menutupi profesi Dongjo sebagai petugas pemakaman di depan ayahnya. Namun Kim sekaligus juga harus menutupi kehidupan sehari-hari Tuan Baik sebagai penjaga keamanan. 전화해봐야겠다. 웬 관리소장? Ia bahkan membantu Tuan Baik yang tampak kebingungan ketika mendapat telepon dari rekan sekantornya saat itu. Berkat Kim, Tuan Baik tak menaruh kecurigaan apapun kepada Dongjo. Ia lalu pergi dan berpesan agar Dongjo menjaga diri baik-baik. Dongjo lega karena rahasianya masih tersimpan rapat. 오늘. 아버지, 가세요 이제. 알았어, 갈게 가. 얼른 가. 알았어. 또 봅시다. Saat keduanya pulang, di dalam bis Kim bertanya mengenai alasan Dongjo memilih pekerjaan sebagai petugas pemakaman. Kim sendiri mengaku jika sebelumnya ia pernah bekerja sebagai anggota militer. Tampaknya Kim ingin menyembunyikan pekerjaannya sebagai dokter di depan Dongjo. Sementara itu di lain tempat, Vincent dan Hai-an sedang merencanakan perayaan karena Dongjo sudah kembali ke kos mereka. Vincent ingin mengadakan acara nonton bersama agar mereka semakin akrab. Kembali kepada Dongjo dan Kim yang sedang berteduh di tengah derasnya hujan. Hujan mengingatkan Dongjo sewaktu ia masih kecil. Ia yang sudah ditinggal ibunya sejak lahir terpaksa hidup mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. 어떻게 해야 되나 해서요. Walau sempat bersedih karena ia satu-satunya siswa yang tidak dijemput oleh orang tuanya, namun Dongjo sangat beruntung karena ada seorang nenek dari sahabatnya yang sangat menyayangi Dongjo dan membawakan payung untuknya. Tak ingin berlarut pada kesedihan, Dongjo lalu mengajak Kim untuk menerjang derasnya hujan. Keesokan harinya, Dongjo minta bantuan Kim untuk mengantarnya ke rumah sahabatnya yang bernama Sora. Ia menangis sesenggukan di dalam mobil karena nenek Sora yang ia ceritakan semalam sudah berpulang. Saat mengantar Dongjo ke rumah duka, tak sengaja ada seorang teman Kim yang melihatnya dari kejauhan. Wanita itu ternyata adalah mantan kekasih Kim. Entah karena masalah apa, hubungan keduanya yang akan berlanjut ke pernikahan terpaksa kandas di tengah jalan. Tampak Kim begitu terpukul dengan kesalahan yang dilakukan mantan kekasihnya itu. 왜 그래야 되는데? 내가 기다릴게. Kembali kepada Dongjo yang terpuruk karena kematian nenek Sora yang sudah dianggap sebagai neneknya sendiri. Walau hatinya juga pilu, namun Dongjo sadar ia juga harus menghibur dan menguatkan perasaan Sora yang tak menyangka neneknya akan pergi dengan cepat. Sora bahkan tak bisa memenuhi permintaan terakhir neneknya untuk memotong kuku. 손톱 깎아달라고 했는데. Sambil berlinang air mata, Dongjo mengantarkan arwah nenek Sora. Sang nenek akhirnya pergi dengan damai setelah mengucapkan rasa syukurnya selama ini karena dirawat dengan baik oleh Sora dan Dongjo. Walaupun bukan cucu kandungnya, Dongjo merasa beruntung karena nenek Sora tak henti-hentinya menunjukkan kasih sayangnya sebagai pengganti sang ibu. Nenek Sora memohon kepada Dongjo untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Sora dan berharap ia segera menemukan pendamping hidup. 동주야, 얼른 좋은 짝들 만나. Setelah upacara pemakaman, Sora memeluk hadiah dari neneknya berupa selimut yang dibuatnya sendiri dengan penuh cinta.
Beberapa hari setelah masa berduka usai, Dongjo dan Kim berada di bioskop untuk berjanji temu dengan Vincent dan Hae-an. Namun sayangnya keduanya justru tak bisa datang karena ada urusan mendadak. Hingga akhirnya Kim dan Dongjo memutuskan untuk tetap bersenang-senang. Keduanya pun bermain mesin capit dan game lainnya. 제발. 안 되겠다. 수비를 내렸어. 안 맞춥니다. 잘하고 있어요? Tak terasa malam pun tiba. Dongjo dan Kim pulang dalam keadaan basah kuyup karena menerjang hujan. Saat keduanya berbincang lebih dekat, Kim dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Wanita itu juga sempat mengenali Dongjo karena sebelumnya pernah bertemu ketika menolong tunawisma. Dongjo pun penasaran hubungan apakah antara Kim dengan wanita yang diketahui bernama Chung-ha. 저는 먼저 가볼게요. Sembari mengenang masa lalu keduanya, Chung-ha sepertinya masih mengharapkan Kim untuk kembali dan melupakan semua hal yang menyakitkan yang membuatnya berpisah. 한 잔은 얼음. 더 필요한 거야? Karena Kim masih bersikap dingin dan tidak mengharapkan kehadirannya lagi, Chung-ha pun akhirnya pergi dari kantor Kim dengan perasaan hampa. Merasa khawatir dengan keadaan keponakannya, Pasur mencari di mana alamat Dongjo tinggal. Ia pun lega karena ternyata Dongjo ngekos di kantor sewa pekerjaan murah milik Vincent yang sudah pernah ia kenal. 신부님! 아이고 형제님! Setelah berdoa bersama, Pastor mempercayakan Kim untuk menjaga Dongjo dengan baik karena mengira keduanya berpacaran. 우리 동주가 좋은 이웃 만난 것 같아서 마음도 좀 놓이고. Kim lalu mengajak Dongjo untuk makan siang bersama setelah pekerjaannya selesai. Ia juga membantu Dongjo untuk mengganti kode pintu masuk ke kamar kosnya. 할 말이 먹는 얘기밖에 없나? 그래서 갈 겁니까? 안 갈 겁니까? Dongjo lalu bertanya siapakah wanita yang menemui Kim semalam. Kim bercerita jika Chung-ha adalah cinta pertamanya yang bertemu Kim semasa kuliah. 첫사랑! Kim mendapat pesan dari Tuan Baek yang memintanya datang ke toko. Tuan Baek ingin membalas budi kebaikan Kim dengan memberikan sebuah tas, karena Kim sebelumnya membantunya menutupi pekerjaan sebagai petugas keamanan di depan Dongjo. 아우 나 10년은 감수 10년이 뭐야? Dongjo yang awalnya bersemangat akan makan siang dengan Kim mendadak kecewa setelah mengingat ucapan Kim tentang cinta pertamanya. Chung-ha sendiri terlihat bertemu dengan ibunya yang juga berprofesi sebagai dokter. Ibu Chung-ha berniat menjodohkan anaknya dengan seorang pengusaha sukses agar Chung-ha bisa melupakan Kim yang sudah meninggalkannya begitu saja. 왜 붙잡고 앉았어? 네가 뭐가 아쉬워서? Karena Kim sulit ditemui, Chung-ha berinisiatif untuk mengajaknya makan siang lewat aplikasi pekerjaan sewa murahnya. Kim tentu saja tidak bisa menolak permintaan makan siang kliennya itu karena tak ingin membuat rating perusahaannya turun. Ia pun terpaksa membatalkan janjinya dengan Dongjo. Walau sedikit kesal setelah mendapat telepon dari Kim, Dongjo memilih untuk kembali ke kosnya. Di tengah perjalanan, ia justru melihat Kim bersama Chung-ha di restoran. Kim sendiri sangat terkejut karena ternyata seseorang yang menyewanya adalah Chung-ha. Ia meminta Chung-ha untuk tidak menemuinya lagi berkedok sewa pekerjaan murah. 너 앞으로 절대 이러지 마. Dongjo pun salah paham mengira Kim dan Chung-ha sedang berkencan. Ia justru menerima tawaran Hae-an yang saat itu mengajaknya makan siang. Kedatangan Dongjo disambut hangat oleh Hae-an karena inilah kesempatannya untuk mendekati Dongjo. 몸이 아파 불면 맴이 아파 불고 맴이 아파 불면 몸이 아파 불어요. 함께. Tak sengaja pandangan keduanya tertuju pada Kim yang saat itu sedang terlibat pertikaian kecil dengan pemuda. 저 대회장님 저 고삐리한테 저 터지는 거 아니대요? Tak ingin Kim melihatnya bersama Hae-an, Dongjo lalu berpamitan beralasan ada suatu hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Namun Hae-an justru meminta Kim untuk mengantar Dongjo ke tempat tujuannya. 저쪽으로 가면 있어. 잘 부탁해요. Di perjalanan, Dongjo semakin kesal dengan Kim karena ia tak jujur tentang makan siangnya bersama Chung-ha. 거짓말을 해요? Hingga setibanya di rumah duka, Dongjo juga masih tak bersemangat di depan manajernya. Sementara itu, Sora yang juga sahabat Dongjo memberikan bingkisan kepada manajer Il-sop sebagai bentuk terima kasih karena telah mengantarkan neneknya ke surga dengan damai. Sora sepertinya menyimpan perasaan terhadap Il-sop yang ia pikir belum memiliki pasangan. 아 깜짝이야. 저 기억하시죠? 안 까먹으셨죠?
Saat bekerja mengantar arwah seorang nenek, Dongju menerima permintaan darinya untuk mengganti foto pemakaman dengan foto semasa ia muda. 영정 사진 좀 바꿔줄 수 있을까? Walau sempat kesulitan mendapat izin, namun seorang anggota keluarga kliennya justru setuju dengan usul Dongjo. Ia pun segera mengambil foto nenek tersebut di rumahnya yang terletak di pedesaan. Letak rumah sakit yang berdekatan dengan rumah duka akhirnya membuat Chung-ha melihat Kim pergi bersama Dongjo di waktu yang sudah larut. Karena terus disindir oleh Dongjo tentang makan siangnya bersama Chung-ha, Kim akhirnya menjelaskan jika ia tadi hanya melakukan pekerjaan sewa murah yang Chung-ha ajukan. 뭘 봐요? 점심 먹는 거. 거 하나도 없어요. 진짜. Kim tak ingin Dongjo terus salah paham terhadapnya, hingga keduanya pun akhirnya berbaikan. 나 밥 안 먹었어요. Singkat cerita, setelah mendapat foto yang dimaksud, Kim dan Dongjo memutuskan untuk kembali ke Seoul. Namun sialnya, mobil yang keduanya tumpangi justru terguling di tengah jalan karena Kim mengabaikan jalanan berlubang. 이쪽으로 가야 될 것 같은데. Karena sudah malam, Kim dan Dongjo gagal mendapatkan bantuan untuk membawanya kembali ke kota. Kim menggendong Dongjo karena gadis itu mengalami luka memar di bagian kaki. 뻥? 무슨 뻥을 칩니까? 내가 나이가 몇인데 지금? 걱정하지 마요. 응? 업고라도 갈 거니까. Keduanya pun terpaksa menginap di rumah klien atas izin pemiliknya. Saat itulah Kim mengatakan jika sebenarnya ia pernah bekerja sebagai dokter saat membantu membalut kaki Dongjo yang terkilir. Walau sedikit canggung karena harus menginap di satu kamar, namun akhirnya keduanya terlelap hingga keesokan harinya. 아이고, 얼른 자요. 좀 자야 내일 운전. 여기세요? 아유, 어떻게 그래요? 동주 씨가 여기서 Dongju baru mengetahui jika selama ini Kim sangat kesepian dan membutuhkan seseorang untuk sekedar mendengarkan keluh kesahnya. 주는 여자한테 괜히 다 털어놨다가. Setelah berjam-jam lamanya, keduanya tiba di Seoul setelah Kim berhasil memperbaiki mobilnya yang rusak. 빨리빨리 해야지. 백봉준한테 한 소리 안 들리면. 아니, 언제 일어나가지고 차까지 고쳤대? Sementara Chung-ha terus mengorek informasi dari Vincent kemanakah Kim pergi semalam. 원래 그게 내가 가야 됐었는데 자기가 굳이 가겠다고 해서. 잘 지내? Berkat bantuan Dongjo, proses pemakaman kliennya saat itu berjalan dengan lancar. Di malam harinya, Dongjo datang ke kantor Kim untuk mengobrol sembari menikmati makaron. Namun keduanya dikejutkan dengan kedatangan Chung-ha. 내가 죽일까? 내가 죽일게. 커피는 다음에 마셔요. Dongjo memilih untuk meninggalkan tempat tersebut setelah mengetahui Chung-ha sedang marah ketika membahas suatu masalah yang berkaitan dengan masa lalunya bersama Kim. 죽일까? Setelah Dongjo pergi, barulah Chung-ha menyadari jika ada orang lain yang mendengar perbincangan itu. Chung-ha terdengar membahas perubahan sikap Kim yang masih saja merasa bersalah atas kematian adiknya yang bernama Junho. 거짓말이 전부 다 없었던 일 되는 거면 Scene lalu diputar saat kejadian tragis di malam itu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan permintaan Junho kepada Dongjo mengenai sebuah cincin. Kembali kepada Chung-ha yang meninggalkan kantor sewa pekerjaan murah sembari menitikan air mata. 아니에요. 저기 동주 씨. Keesokan harinya, Kim bertemu dengan Dongjo saat gadis itu hendak berolahraga. Kim meminta maaf karena acara semalam makan makaron terpaksa batal karena kedatangan Chung-ha. 운동 가요. 운동 좀 하려고요. Sementara itu, perasaan berbunga-bunga masih Sora rasakan karena ia terus memikirkan manajer Ilsop yang ia yakini adalah jodohnya kelak. Ia mulai mencari tahu mengenai asal-usul Ilsop dari Dongjo. 이 성당은 Vincent mengajak Kim ke gereja karena Kim terlihat sedang ada masalah dan seharusnya lebih banyak berdoa meminta ketenangan. 이것에 와달라. 어쩌라고? Kebetulan sekali Dongjo juga sedang berada di gereja yang sama sedang menemui pamannya. Keduanya berbincang tentang pekerjaan Dongjo di mana masih tersisa 9 jenazah lagi yang harus Dongjo antar. Dongjo sekaligus meminta pendapat pamannya tentang arti cinta pertama seorang pria. Sepertinya Dongjo masih kepikiran dan cemburu karena Chung-ha adalah cinta pertama Kim. Pastor memberi masukan kepada Dongjo jika Kim sebenarnya pria yang baik untuk Dongjo. Walau saat itu Dongjo terlihat meragukannya. 미혼이시죠? 네.
Ternyata Pastor dan Vincent sudah mengatur agar mereka berempat bisa makan siang di kafe sekitar gereja. 뭡니까? 새 그릇도 가능한. 너무 반갑습니다. Setelah makan dan akan berpamitan, pandangan Vincent tertuju pada beberapa anak yang mengikuti kegiatan di gereja selepas pulang sekolah. Ada satu bocah bernama Joseph yang terlihat kurang bersemangat. Selidik punya selidik, Joseph sudah kehilangan sang ayah dan tak mendapatkan perhatian dari ibunya yang sepanjang hari harus bekerja. Kisah itu pun seketika mengingatkan Dongjo pada perjalanan hidupnya sendiri yang sudah kehilangan ibu sejak masih bayi. 뭘 이런 걸 또. Karena tak ingin Dongjo semakin kecewa dan bersedih, Kim memakan makaron yang semalam ia tinggalkan di kantor sewa pekerjaan murah. Kim lalu menepikan mobilnya di pinggir jalan karena Dongjo menerima pesan agar kembali ke kantornya. 조심히 가세요. 애가 귀엽지 않냐? Beralih pada Sora yang kesal dengan seorang pria yang terlihat memaki Ilsop di tempat umum. Ia tak terima jika pria yang sedang ditaksir dipermalukan tanpa alasan yang jelas. 난 아저씨인 줄 알았어요. 목소리 큰 게 똑같아서. 어머머, 실수. Karena sempat curiga jika Ilsop sudah memiliki kekasih, Sora kembali menanyakan hal tersebut kepada Dongjo. 저는 백동주입니다. Setibanya Dongjo di depan rumah duka, ia dihampiri oleh Chungha yang juga ingin meminta maaf atas kejadian semalam. Secara tidak langsung, Chua menjelaskan jika dulu ia dan Kim berpacaran dan saat ini ingin memperbaiki hubungannya lagi. 우리가 사정이 좀 있거든요. Keberadaan Dongjo di sisi Kim sepertinya mulai membuat Chungha cemas karena Dongjo adalah gadis yang hangat dan ramah, idaman kebanyakan pria. Kim kembali terenyuh mendengar kisah Joseph dari Tuan Baik. Ia membayangkan jika adiknya masih hidup pasti seumuran dengan Joseph. Dari laporan petugas gereja, pastor mengetahui jika beberapa minggu terakhir Joseph tidak meninggalkan catatan harapan di kertas yang ia bagikan. Pastor menduga Joseph kini tak percaya lagi kepada Tuhan karena keinginannya selama ini tak pernah dikabulkan. Pastor lalu berjanji kepada Joseph akan mengabulkan satu keinginan Joseph yang ternyata ingin melihat indahnya bintang dengan jelas. 신부님이 하나 들어주고 싶은데. 1박 2일 동안 잘해보자, 우리 둘이. Karena tak bisa melakukannya seorang diri, pastor berinisiatif meminta bantuan sewa pekerjaan murah dan juga melibatkan Dongjo. Ia berharap Dongjo bisa menghibur Joseph sekaligus bersenang-senang bersama Kim. 동주야. Karena terlihat kompak saat mendirikan tenda, beberapa wisatawan bahkan mengira Kim dan Dongjo adalah sepasang kekasih. 보기만 좋아요. 랑 데이트하는데. 아이고, 그런 거 아니에요. 뭐예요? 별? Saat malam tiba, Joseph akhirnya bisa menikmati bintang bersinar dengan jelas dari perkemahan. 그치? Sudah lama ia mendambakan momen tersebut untuk menghilangkan rasa kerinduan kepada sang ayah yang sudah tiada. Ia selalu teringat pesan ibunya yang berkata jika ayahnya akan mengawasi keluarga mereka sebagai bintang. 아빠가 별이 됐대요. Walau lelah melanda, namun setidaknya usaha yang Kim dan Dongjo lakukan membuahkan hasil karena bisa membuat Joseph tersenyum lagi. 누나랑 잘 있는 저기에 요셉이 아빠랑 우리 엄마도 별이 됐거든. Cara Kim memperlakukan anak kecil bahkan bisa memahami kebiasaan mereka membuat Dongjo takjub. Ia pun bertanya dari manakah Kim mempelajari itu semua. Kim tak bisa lagi menutupi kesedihan di depan Dongjo saat bercerita jika Kim sebenarnya mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat ia sayangi. 알려주세요. Junho saat itu mengalami kecelakaan ketika menemui Kim di pasar dekat rumahnya. Kecelakaan yang menimpa di Kim disaksikan oleh Hai-an yang saat itu sedang piket malam. Beberapa hari sebelum mengalami kecelakaan, Junho menanyakan sebuah cincin yang akan Kim berikan kepada Chungha untuk melamarnya. Sayangnya saat akan berkencan dengan Chungha, Kim baru tersadar jika cincin itu ketinggalan di rumahnya. Kim lalu meminta bantuan Junho untuk membawa cincin tersebut. Kebetulan Junho memang ingin mengunjungi tempat yang sama melihat bintang lebih jelas.
Karena Kim tak mengangkat telepon dari Junho, ia pun memutuskan untuk menyusul Kim ke rumah sakit walau saat itu dalam keadaan hujan. Malang tak dapat ditolak, Junho meregang nyawa karena kecelakaan. Ia segera dibawa ke rumah sakit tempat Kim bekerja. 동주 씨가 있었으면 Kisah itulah yang sedang Kim ceritakan kepada Dongju. Kim mengira Junho belum tenang di alam sana karena masih menyimpan amarah. Karena sudah pernah bertemu dengan adik Kim, Dongju mengatakan jika arwah Junho sama sekali tak menyimpan kebencian. 두고 왔어요. 딱 한 번만 볼 수 있었으면 좋겠어. Keberadaan Dongju dalam kehidupan Kim sangatlah berarti karena keduanya merasa nyaman satu sama lain. Dongju dan Kim lalu membujuk Joseph untuk menginap satu malam lagi di perkemahan. Tapi Joseph menolaknya karena ia tak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Setelah sarapan usai, mereka pun berkemas untuk kembali ke kota. Secara diam-diam, Kim memfoto Dongju yang saat itu memancarkan kecantikan yang natural. Pastor menyambut kepulangan mereka di depan gereja. Ia lega karena senyum mengembang di wajah Joseph. Begitu juga dengan Dongju dan Kim yang tampak bahagia. Sembari tersipu malu karena Joseph berkata jika Kim dan Dongju sebenarnya ingin menginap satu malam lagi. 그랬어. 누나가 한 밤 더 자고 오자고 그랬는데. 깜짝이. Vincent bahkan tak menyangka Kim pulang dengan wajah yang sumringah, seolah kesedihan dan duka kehilangan Junho telah sirna. Vincent menduga Dongju lah yang bisa menghibur Kim. Siang pun berganti malam, di kamarnya Dongju mengecek setiap pesan yang masuk ke handphonenya. Berharap itu adalah pesan dari Kim. Perasaannya kembali bahagia ketika Kim mengirim pesan sekedar mengucapkan selamat malam. 잘 자요. Namun di depan Hai-an, Kim menyembunyikan kedekatannya dengan Dongjo yang mulai intens, karena ia tentu saja harus menjaga perasaan temannya yang tergila-gila kepada Dongjo. Mendengar ucapan Hai-an, Kim baru menyadari apakah dirinya dan Dongjo benar-benar sedang kasmaran. 사랑이 묘약이다 하더만요. 나 우리 동주 씨 사랑하는 것 같아요. Keesokan harinya, sengaja Dongju menunggu saat yang tepat hingga ia bisa menemui Kim di depan kantornya. Gayung pun bersambut sapaan Dongjo. Kim balas dengan menawarinya tumpangan ke rumah duka. 데려다 드릴게요. 너무 돌아가는 거 아니야? 돌아. Saat bekerja mengatur lalu lintas, Kim bertemu dengan Ibu Chung-ha. Wanita itu menyindir Kim sebagai pemuda yang tak tahu diuntung karena meninggalkan Chung-ha dan juga profesinya. 맞지? 태희. Kehidupan Kim saat ini dianggap sangat menyedihkan. Ia juga merekam aktivitas Kim dan menunjukkannya kepada Chung-ha. Selama ini Chung-ha memang kurang akur dengan ibunya karena tabiat wanita itu yang selalu berganti-ganti pasangan. 왜 쫓아다니면서 사람 숨통 막히게 해? Di hari itu Chung-ha memutuskan untuk meninggalkan rumah karena tak ingin terus berdebat dengan ibunya masalah jodoh. 벼슬이야 뭐야? 아 뚝싸가지 너 왜 그렇게 웃는데? Satu-satunya tempat yang terpikir oleh Chung-ha di malam itu adalah kantor sewa pekerjaan murah Kim. Sementara Dongju yang pulang bekerja memantau apakah Kim berada di kantornya. Ternyata Kim juga sedang menunggu Dongju pulang dan mengajaknya makan. 뭐 하는 거야? 안 된다고 하지 마. 우리 엄마 만났다며. Kencan keduanya kembali gagal karena Chung-ha datang dan memaksa untuk tinggal di kos milik Vincent. Kim tak bisa melarangnya karena sepertinya Chung-ha membutuhkannya untuk saat ini. Dongju kecewa dengan segudang pertanyaan di dalam hati. Apakah Kim akan kembali pada cinta pertamanya? Karena iba, Vincent akhirnya memberi izin kepada Chung-ha untuk tinggal di rumahnya. Walaupun Kim sebenarnya sudah memberi saran kepada Chung-ha untuk tinggal di hotel. 며칠만 있다 갈게. 그래 마기. Chung-ha masih belum bisa menerima keputusan Kim setelah mengakhiri percintaan yang sudah terjalin selama 10 tahun. 하나도 안 까먹었어. 어떻게 끝이나? 우리 10년이나 만났어. Chung-ha teringat saat peristiwa beberapa bulan lalu. Ia yang saat itu sedang bertugas di IGD mendapati 2 pasien yang mengalami kecelakaan. Hal itulah yang sepertinya membuat Kim tak bisa memaafkan Chung-ha. Karena saat itu Chung-ha tak membantunya untuk memberikan pertolongan kepada Junho. Chung-ha baru menyadari jika pasien yang menjadi korban kecelakaan itu adalah adik Kim.
Sebenarnya Kim sudah menyadari jika itu semua bukanlah kesalahan Chung Ha, karena sebagai dokter, Chung Ha tak bisa memilih siapakah pasien yang harus ia selamatkan. 의사로서 당연히 네 할 일 한 거고 내가 너였어도 그렇게 했을 거라고. Sekalipun memohon untuk membina hubungan lagi, Kim tetap saja mengabaikan Chung Ha. 언제까지고 기다릴게. 내가 기다릴게. 너 괜찮아질 때. Di malam itu, Chung Ha tak bisa tidur. Ia menangisi kenangannya bersama Kim yang masih tersimpan di handphonenya. Ia menduga Kim menyukai Dong Jo sehingga tak bersedia menerima cintanya lagi. Keesokan harinya, Chung Ha memberikan tumpangan kepada Dong Jo yang bersiap untuk bekerja. Ternyata Chung Ha ingin menunjukkan kepada Dong Jo jika nanti malam ia dan Kim sudah memiliki janji untuk makan malam. 26일 김태희님으로 두 분 예약 주신 거 맞으시죠? 네. Mengetahui hal itu, Dong Jo tentu saja tak enak hati, karena ia yang juga naksir kepada Kim justru terhalang oleh Chung Ha yang tiba-tiba hadir. Sepanjang hari perasaan Dong Jo tak karuan. Ia ragu apakah sudah saatnya mundur atau tetap memperjuangkan cinta Kim. Tapi sepengetahuannya, sejauh ini Kim ingin melupakan Chung Ha. Sementara itu, kelakuan Sora yang semakin nekat untuk mendekati manajernya membuat Dong Jo kesal. Ia ingin Sora mencari pria yang lebih cocok dengannya, karena manajer Ilsop juga sedang dekat dengan seorang wanita. 네, 그만큼 깊은 사이라고. 우리 팀장님 그것 때문에 요즘. Hari ini Dong Jo mendapat tugas mengantar jenazah seorang gadis. Tak lupa Dong Jo menanyakan apakah keinginan terakhir yang belum sempat terwujud. Ternyata gadis itu ingin Dong Jo menyampaikan surat cinta kepada seorang teman sekelas yang dikagumi. Surat itu pun sampai saat ini masih tersimpan di dalam loker sekolah. Berkat bantuan Dong Jo, gadis itu pun bisa pergi dengan damai. Walau sudah terlambat, namun setidaknya perasaan itu sudah ia ungkapkan. 전해줄 수 있을지 모르겠지만 갑작스러운 편지에 놀라지 않으셨나 모르겠어요. Kisah percintaan itu pun seolah menjadi bahan pertimbangan bagi Dong Jo untuk melakukan hal yang sama dengan Kim. 이렇게 수많은 핑계를 만들었어요. 않겠지. 다른 사람을 좋아할 거야. 좋아해요. Sepulang bekerja, Dong Jo mengutarakan isi hatinya. Jika selama ini ia menyukai Kim namun tak memiliki keberanian untuk mengatakannya. 좋아요. Dong Jo pun bertanya apakah Kim masih ingin menemui Chung Ha yang saat ini sedang menunggunya. Mengira cintanya akan terbalas, namun Dong Jo harus menelan kekecewaan lantaran Kim menolaknya. Kim terlihat terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Perasaan kecewa dan malu berkecamuk dalam diri Dong Jo, hingga ia tak bisa menahan tangis di tepian jalanan. Di sisi lain, Chung Ha terus menelpon Kim untuk mengingatkannya tentang agenda makan malam. Kim justru terlihat menemui ibu Chung Ha, yang saat itu menawarkan sebuah tempat yang bisa dijadikan klinik asalkan Kim kembali pada kehidupannya yang dulu. Ibu Chung Ha baru sadar jika putrinya tak bisa move on dari Kim yang sangat ia cintai. 좋아하는 여자 있다더라. Sikap Kim yang menolak pemberian itu membuat ibu Chung Ha marah. Ia lalu menelpon Chung Ha tentang pertemuannya dengan Kim di malam itu. Ibu Chung Ha meminta putrinya meninggalkan kos Vincent karena Kim sudah mengusirnya secara halus. 엄마가 태희를 왜 만나? 걔가 네가 꼭 필요 없대. Frustasi karena baru saja ditolak oleh Kim, Dong Jo mengajak Sora dan seorang temannya untuk minum soju. Ia yang saat itu pulang dalam keadaan mabuk bertemu dengan Hae-an yang mengantarnya pulang. 나 왜 이렇게 아장아장 걷는데요? 사람 불어넣게. Setelah mendapat telepon dari ibunya, Chung Ha meninggalkan kos Vincent. Ia tak menyangka Kim begitu tega membiarkannya seorang diri di restoran. Keesokan harinya saat berpapasan dengan Kim, Dong Jo berharap agar Kim melupakan ucapannya semalam, karena ia pun sudah tak berharap banyak lagi. 그리고 미안해요. Setelah ditolak oleh Kim, Dong Jo curhat kepada pamannya di gereja. Pastor menyayangkan patah hati yang dialami Dong Jo karena ia sebelumnya mengira Kim sangat menyukainya. 야, 태희 형제한테? Yang aneh bagi Dong Jo, setelah mendapat penolakan, ia justru tak bisa melupakan Kim. 없는데. 태희 형제 씨. Pekerjaan mengatur lalu lintas masih Kim lakukan. Ia saat itu bertemu dengan mantan pacar Dong Jo yang bernama Byung Soo. 그래서인가?
가끔 밤에 Di depan Kim Byung-soo berkata jika sangat terbantu dengan usaha yang Kim lakukan karena setelah putus dengan Dongjo, hidupnya kini lebih tenang. Selama ini ia bosan selalu mendengar rengekan Dongjo yang menurutnya manja. 기억하죠? Berpindah pada manajer Ilsop sedang memberi pengarahan tentang kemajuan rumah duka. Walau berhasil meraih kepuasan pelanggan terbaik, namun masih ada saingan rumah duka lain di daerah Daesan yang dikenal meraih rating tertinggi dalam penyajian makanan. Mereka pun berencana mengintai rumah duka tersebut. Dongju yang baru beberapa bulan bekerja dipilih untuk menjalankan misi itu. Manajer meminta bantuan sewa pekerjaan murah untuk mengantar sekaligus membantu Dongjo melakukan pengintaian. 백동주 씨 보내면 어떨까요? Kim keberatan dengan pekerjaan itu mengingat hubungannya dengan Dongjo yang sedang tidak baik. Akhirnya pekerjaan tersebut diambil oleh Vincent. Bersama Vincent, Dongjo akhirnya tiba di rumah duka Daesan. 불러주세요. Dengan meyakinkan, Vincent pun berakting jika ia mencari tempat untuk akhir hidupnya. Vincent harus selektif memilih agar proses pemakaman kelak dipegang oleh seseorang yang tepat. 제 인생의 피날레를 정 Kepada manajer di sana, Vincent ingin memastikan apakah lokasi dan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan termasuk makanan bagi pelayat. 이 양지인데 뻣뻣하지가 않고 Tak menaruh kecurigaan apapun, manajer wanita itu memberikan makanan yang biasa disajikan di rumah duka miliknya. Dongjo terheran dengan kemampuan Vincent yang ternyata jago dalam menganalisa komposisi makanan. Keduanya pun berhasil menemukan rahasia rumah duka Daesan yang selalu dibicarakan banyak orang. 원래 양념이 세게 들어가니까 굳이 좋은 고기 안 Di lain tempat, Tuan Baek mendatangi kantor Kim. Ia menitipkan makanan untuk diberikan kepada Dongjo karena mengira Kim satu bimbingan belajar dengan putrinya. 좀 보고 이거 우리 동주 좀 갖다 줄 수 있을까요? Tuan Baek bahkan memasakkan kimchi untuk Kim karena ia yakin Kim pria yang baik yang bisa menjaga Dongjo. Apalagi Kim tempo hari juga membantunya merahasiakan pekerjaannya sebagai security. 김치랑 마른 반찬 몇 가지인데 입맛에 딱 맞을 거예요. Saat tiba di kantornya, Vincent dan Dongjo kedatangan gadis yang meminta bantuan kantor sewa pekerjaan mencari keluarga pengganti di upacara pernikahannya. Gadis yang bernama Damin itu Dongjo kenali karena sebelumnya pernah menggunakan jasa pemakaman di rumah duka. Karena tak memiliki karyawan perempuan, Dongjo dengan sukarela bersedia membantu Vincent. 사장님이랑 같이 가는 건데. 아무튼 오늘 진짜 고생 많았어. 수고했습니다. 올라가. Kim menemui Dongjo untuk mengantarkan barang titipan ayahnya. Ia pun tak berbicara lebih banyak karena yakin Dongjo pasti masih kesal. 이게 뭐예요? 밤늦게 미안해요. Saat menikmati kimchi buatan Tuan Baek, Vincent berkata jika di hari Minggu ada pekerjaan untuk Kim sebagai tamu pernikahan bersama Dongjo. 동주랑 같이 가는 거야. Vincent pun marah karena lagi-lagi Kim menolak pekerjaan itu. 무슨 있어? 삼촌이 한 불 사줄까? Kim lalu pergi tapi belum memberikan jawaban apakah tetap menolak atau menerima pekerjaannya. 동주 씨 아버님 다녀가셨어. 우리 것도 챙겨주셨네. Sementara itu, Dongjo membuka paket dari ayahnya yang berisi banyak makanan dan keperluan sehari-hari. Tuan Baek menyebut jika Kim adalah pemuda yang baik, karena selain ramah, ia juga perhatian kepada orang yang lebih tua dengan memberi tumpangan. 데려다 주겠다고 어쩌나 성하든지. 왜 되불면 서해안이 마음. Tak tahan terus menyimpannya di dalam hati, Hae-an akhirnya memberanikan diri mengungkapkan rasa suka kepada Dongjo. 동주 씨도 좋아요. Dongjo pun terkejut mendengar hal itu karena selama ini keduanya jarang berkomunikasi. 우리 엄마 같아요. 엄마 같아서. Berbeda dengan Hae-an yang justru menganggap Dongjo sebagai penyemangat hidup hanya dengan menatap wajahnya. Dongjo menghargai kejujuran Hae-an, namun ia tak bisa menerima cintanya karena sudah menyukai pria lain. 나 좋아해줘서 고마워요. Walaupun di depan Dongjo Hae-an biasa saja, namun kepada Vincent dan Kim, Hae-an meluapkan kekesalannya kepada pria yang telah merebut hati Dongjo. 그리고 야 김인희 선생 우리 할아버지도 그런 고 좋아하는 사람 생겼대요. 망해버려. Kesedihan Hae-an sedikit terobati ketika ia mendapat kabar dari atasannya tentang kenaikan jabatan. Hae-an kini ditunjuk masuk ke Departemen Kepolisian Wilayah Bongsu sebagai detektif.
Di hari pertamanya bekerja sebagai detektif, Hai-an mendapat arahan dari seniornya mengenai beberapa kasus yang baru saja ia tangani dengan sukses. Setelahnya, Hai-an ditugaskan ke rumah sakit untuk menyelidiki sebuah kasus. Di sana ia bertemu dengan Chung Ha yang sudah pernah ia lihat saat mengantar korban kecelakaan. Hari di mana Dongju menghadiri upacara pernikahan akhirnya tiba juga. Kliennya memperkenalkan Dongju kepada calon suaminya sebagai Su Yeong, sahabat Damin yang baru datang dari luar negeri karena mempunyai bisnis fashion. Kedatangannya seorang diri mengundang pertanyaan dari calon suami Damin. Tak diduga seseorang menggandeng tangan Dongju yang ternyata adalah Kim. Kedatangan Kim membuat Dongju lega karena keduanya bisa bersandiwara sebagai sepasang kekasih. Tak ketinggalan, Vincent dan Pastur juga datang ke acara tersebut karena Damin juga mengundangnya. 다 형제님 덕분이죠. Sialnya, mantan pacar Dongjo juga salah satu tamu undangan. Melihat Dongjo dan Kim bergandengan tangan layaknya berpacaran. 미안해요. 아니에요. 딱 맞게 왔어요. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Byung-soo menguping pembicaraan Dongjo dengan pengantin wanita. Dari situlah Byung-soo mengetahui jika Dongjo sedang bersandiwara bersama pacar sewaan. 불편하죠. 괜찮아요. Byung-soo dan Kim akhirnya terlibat percekcokan di toilet karena Byung-soo menyebut Kim tidak profesional karena mengajak Dongjo berkencan setelah menyampaikan pesan putus darinya. 진짜 사귀는 거야? 대신 이별 통보해놓고 사귀는 거야? Namun yang membuat Kim tak bisa menahan emosi adalah ketika Byung-soo merendahkan profesi Dongjo sebagai petugas pemakaman. Rahasia pekerjaan sewa murah Kim dan Dongjo pun akhirnya terbongkar karena Byung-soo menyebut Dongjo sebagai penipu. Beruntungnya keributan itu pun diketahui tamu undangan setelah prosesi pernikahan selesai. Walau tak membuat pernikahan Damin batal, namun Dongjo meminta maaf karena merusak dan membuat nama baik Damin tercoreng. 죄송합니다. 정말 죄송합니다. Dongjo mengobati luka di wajah Kim. Ia merasa bersalah karena semua itu perbuatan mantan pacarnya. Namun justru Kim yang meminta maaf karena menyakiti perasaan Dongjo demi pekerjaan sewa murahnya. Kim akhirnya mengungkapkan perasaannya jika selama ini ia berpura-pura tidak menyukai gadis itu. Padahal sebenarnya Kim sangat ingin menggenggam tangan Dongjo sebagai kekasihnya. Malam itu pun sepertinya akan menjadi malam yang panjang bagi Dongjo saat Kim mendaratkan kecupan pertama di bibirnya. Setelah mendeklarasikan jika malam ini adalah hari jadian keduanya, Dongjo berkata jika esok ia akan pergi keluar kota karena harus melakukan prosesi pemakaman di sana. Ternyata saat itu Dongjo berkesempatan mengantar sepasang suami istri yang meninggal dalam waktu berdekatan. 내가 없으면 안 돼. 아가씨, 아까 나한테 소원 물어봤지? Melihat keharmonisan dan sikap kakek saat memperlakukan istrinya bahkan setelah meninggal membuat Dongjo terkesan. Apalagi saat si kakek diberitakan meninggal saat memetik buah kesemek untuk istrinya. Saat ini tinggal 5 jenazah lagi yang harus Dongjo antar. Tak ingin kehilangan waktu sedikit pun bersama kekasihnya, Kim menyusul Dongjo keluar kota dan memberikan 1 buket bunga. 보고 싶어서 왔어요. Setibanya di rumah, Kim bahkan memetik buah kesemek untuk Dongjo karena selama perjalanan Dongjo terus membahasnya. Kim masih merahasiakan hubungannya dengan Dongjo yang sudah resmi berpacaran di depan Hai-an. Ia bahkan mentraktir Hai-an saat keduanya bertemu di minimarket karena Kim merasa tak enak hati. 남은 거지? 네. 이거 내가 계산할게. 어머니, 참말로요? Kim sempat terkejut ketika Hai-an berkata jika ia yang lebih dulu mendapatkannya. 나가 먼저 찜했는디. Karena terlalu menyukai manajer Ilsop, Sora bahkan memutuskan untuk pindah bekerja di rumah sakit yang bersebelahan dengan rumah duka. Secara tak sengaja, Sora menguping pembicaraan Ilsop yang kesulitan mencari tahu informasi mengenai temannya yang sedang dirawat di rumah sakit. 네, 소아심장외과 병동이죠. Sora lalu menawarkan diri memberikan informasi tersebut dengan akses yang ia miliki sebagai perawat. 보호자분 성함이 김현주라고
Untuk lebih mendekatkan kedua keluarga, Vincent merencanakan agenda makan malam mengundang Dongjo dan Pastur. 잘 먹겠습니다. 이야, 이 중국 음식은 원래 빼가인데요. 그죠? Setelah acara itu, Dongjo dan Kim melanjutkan kencan di tempat romantis. Tak disangka, ibu Chung-ha yang bernama Nyonya Miran melihat kemesraan Kim dan Dongjo di depan kafe. Keesokan harinya, Nyonya Miran bertemu dengan Chung-ha yang selama beberapa hari menginap di hotel. Terlihat Nyonya Miran sangat khawatir dengan keadaan Chung-ha yang masih terpuruk setelah ditinggal oleh Kim. Padahal Kim justru sudah lebih bahagia bersama wanita lain. Tapi kedatangan Nyonya Miran justru Chung-ha tolak. Ia bahkan sudah muak dengan perlakuan ibunya dan sempat menyebut tak ingin bertemu lagi. 죽을 때까지 보지 말자 우리. Entah apa yang merasuki pikiran Chung-ha saat itu. Ia bahkan meninggalkan ibunya begitu saja walau Nyonya Miran terlihat mengalami sakit kepala. Hingga di suatu malam, Nyonya Miran akhirnya tak sadarkan diri dan tewas akibat pecah pembuluh darah. Betapa terkejutnya Dongjo karena saat mengecek berkas klien yang masuk, ia baru menyadari jika nama jenazah tersebut adalah Ibu Chung-ha. Ia lalu menelpon Kim memberitahu kabar duka tersebut, walau saat itu Kim memang sudah tahu dari pesan berantai alumni sekolah. Perasaan menyesal yang sangat mendalam kini Chung-ha rasakan. Mengapa saat itu ia sampai menyebut tak ingin bertemu lagi dengan ibunya. Dan kini semua ucapannya menjadi kenyataan karena ibunya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. 죽을 때까지 보지 말자 우리. Arwah Nyonya Miran akhirnya sudah bisa menerima kematiannya. Ia tak asing dengan wajah Dongjo sebagai petugas pemakaman yang memberikan kesempatan untuk menyebut keinginan terakhir. Nyonya Miran memohon kepada Dongjo untuk mengembalikan Chung-ha ke posisi semula, di mana ia bisa mendapatkan kebahagiaan bersama Kim. Permohonan itu Dongjo rasa terlalu egois karena ia juga menyukai Kim. Di depan teman dan kerabat yang melayat, Chung-ha tampak tegar bahkan tak meneteskan air mata. Satu-satunya orang yang ia tunggu adalah Kim. Sayangnya Vincent mengatakan jika Kim tak bisa hadir ke rumah duka. 당연히 와야지. Menyadari begitu penting dukungan Kim terhadap Chung-ha saat ini, Dongjo memintanya untuk tetap datang ke pemakaman dan mengabaikan rasa tak nyaman terhadap Dongjo. Dengan lapang dada, Dongjo mendorong Kim agar ia menunjukkan kepedulian kepada mantan kekasihnya itu. 그러니까 인사하러 와요. Keesokan harinya Kim datang untuk memberikan penghormatan kepada Nyonya Miran. Ia tak ingin menyesal di kemudian hari seperti ucapan Dongjo. Tangis Chung-ha pun baru pecah saat Kim berada di sisinya. Sadar kini keduanya tak memiliki hubungan apa-apa, Kim membatasi dirinya untuk tidak memeluk Chung-ha demi menjaga perasaan Dongjo. Beberapa teman lama Chung-ha menyayangkan kandasnya hubungan Kim dengan Chung-ha yang mereka kira adalah pasangan yang ideal. Gosip itu pun terdengar oleh Dongjo yang mulai memikirkan permohonan Nyonya Miran. 지금 나한테 백동주 뿐이니까. Di depan makam ibunya, Chung-ha berjanji akan segera bangkit dari kesedihannya, agar ibunya bisa pergi dengan damai tanpa khawatir lagi mengenai masa depan anak sematawayangnya itu. Misteri mengenai Hae-an yang menjadi saksi kunci kecelakaan Junho akhirnya terjawab sudah. Ternyata pria yang menabrak Junho adalah kakak Hae-an yang saat itu mengemudi dalam keadaan mabuk. Pria yang diketahui bernama Seo Yong itu pun hingga saat ini masih koma di ruang ICU tempat Sora bekerja. Tak pernah Hae-an sangka ternyata anak kecil yang menjadi korban adalah adik kandung Kim saat tak sengaja ia melihat foto keluarga Kim di kantor Vincent. Ia juga baru mengetahui jika sebelumnya Kim berprofesi sebagai dokter. Setelah mengetahui jika Junho adalah adik Kim, Dongju teringat akan sebuah cincin yang Junho pikirkan saat itu. Sempat terpikir olehnya jika Kim akan memberikan cincin itu kepada Chung-ha. 봉수지파 앞에 반지 두고 왔어요. 형한테 갖다 줘야 돼. Di malam harinya, Dongju memberikan cincin itu kepada Kim. Dongju minta maaf karena sewaktu ia bertemu dengan arwah Junho, Dongju sempat menghindarinya karena ketakutan. 준호였어요.
Kim terharu karena Junho justru meninggalkan pesan terakhir untuknya mengenai cincin. 딱 한 번 내가 너무 무서워서 도망갔어요. Dongju juga bercerita jika di hari kecelakaan, Junho melihat seorang polisi yang juga mengetahui tentang cincin yang ia bawa. Dunia terasa sangat sempit bagi Hae-an karena orang yang berduka atas kesalahan kakaknya ternyata adalah keluarga Kim. Keluarga yang selama ini begitu baik kepadanya sebagai seorang perantau. 2 tahun setelah kepergian Junho, orang tuanya datang ke rumah Abu melakukan peringatan kematian. Di tempat tersebut, tangis mereka pun pecah karena orang yang menabrak Junho belum mendapatkan balasan yang setimpal. Ibu Kim memberikan pesan kepada putranya agar segera menjalani hidup normal dan melupakan rasa bersalahnya itu. 걱정하지 마. 응? Suatu ketika Dongjo baru menyadari jika kemampuannya berbicara dengan arwah tak bisa digunakan ketika mengantar jenazah yang memiliki dosa besar. Menurut pastor, seseorang yang mengakhiri hidup atau menghabisi orang lain tak layak mendapat berkat dikabulkan permintaannya. Hae-an yang merupakan teman satu kos Kim menjenguk kakaknya yang belum sadarkan diri di rumah sakit. Scene diperlihatkan 2 tahun lalu, sesaat sebelum kejadian, dirinya sempat bertengkar dengan kakaknya yang bernama Seo-yong. 네가 나한테 그러면 안 되지. Berpindah pada Kim yang melihat jaket dijual di sebuah toko. Ia tertarik membelinya sebagai hadiah untuk Hae-an. Saat menyerahkan hadiah tersebut, Kim sekaligus ingin memberitahu Hae-an tentang hubungannya dengan Dongjo yang kini sudah berpacaran. Hae-an yang saat itu masih kepikiran dengan kasus Junho pun berkata, jika Kim tak perlu mengkhawatirkan perasaannya saat ini. Sempat terbesit keinginan Hae-an untuk mengaku jika kakaknya lah yang menabrak Junho. Namun saat itu ia masih takut untuk mengatakannya. 나 동주 씨 좋아해. Saat akan pulang, seorang teman Hae-an mengenali Kim. Keduanya berbincang mengenai kasus Junho di mana detektif itulah yang menanganinya. Kim juga sempat bertanya, adakah seorang polisi yang ada di TKP saat kecelakaan terjadi? Namun detektif mengatakan jika tak ada satupun saksi karena ia mengetahui adanya kecelakaan saat berpatroli. 기억합니다. Ketika akan menjenguk pelaku yang menabrak Junho, betapa terkejutnya Kim melihat Hae-an juga ada di sana sebagai penanggung jawab pasien bernama Seo-yong. 네 형이 죽이네요. Beberapa hari berlalu, Seo-yong pun dikabarkan meninggal dunia. Hae-an memberitahu kabar duka tersebut sekaligus meminta maaf kepada Kim. Ia berharap Kim segera mengikhlaskan kematian Junho, karena kini pelaku yang menabrak pun sudah tiada. 난 절대 용서 못해. 100번 1000번 다시 생각해봐도. Pemakaman Seo-yong dilakukan di rumah duka Eunjo. Kim sempat memohon kepada Dongjo untuk berbicara dengan arwah yang sudah menabrak adiknya itu. Namun Dongjo menduga ia tak bisa berbicara dengan Seo-yong karena sudah melakukan dosa. 내가 못 만날 것 같아요. Tak disangka saat merawat jenazah Seo-yong, seketika ruangan berubah dan Dongjo pun bisa berbicara dengan arwah tersebut. Walau tak percaya dengan apa yang ia alami, saat itu Dongjo mengambil kesimpulan jika Seo-yong bukanlah pelaku penabrak Junho. Namun saat menanyakannya lebih lanjut, anehnya Seo-yong mengaku jika dirinya lah yang menabrak Junho karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dongjo memberikan kesempatan kepada Seo-yong untuk menceritakan kronologi kecelakaan atau mungkin jika ada pesan yang harus disampaikan. Ia pun semakin penasaran karena sepertinya Seo-yong ingin menutupi kesalahan orang lain. 그렇게 쓸데없는 질문하지 말고. Saat menyimpan abu Seo-yong, Hae-an terkejut karena Dongjo memberikan sebungkus rokok kesukaan kakaknya itu. Bagaimana mungkin Dongjo tahu sedangkan ia sendiri sebagai adik melupakan hal kecil semacam itu? 요것이 뭐대요? Dari keterangan mantan pacar Seo-yong, Dongjo mendapatkan sebuah bukti foto jika di malam kejadian Seo-yong berada di kursi penumpang. Dongjo pun berencana menyelidiki seorang diri dan belum berani menceritakan hal itu kepada Kim. 빈소에서 서영철 직장 동료를 만났어요. Keesokan harinya, Tuan Baik memergoki Dongjo dan Kim berada dalam satu mobil.
Ia pun terkejut karena selama ini Dongjo berpamitan tinggal di Noryangyim, namun justru terlihat dekat dengan kantor sewa pekerjaan murah. Vincent berusaha menutupi pekerjaan Dongjo sebagai petugas pemakaman setelah menyadari Dongjo sepertinya sedang merahasiakan hal ini dari ayahnya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai paman Kim, yang mana Kim sedang menjalin asmara dengan Dongjo. 동주양과 저희 태희 군이 Tuan Baik akhirnya berpamitan setelah mendengar penjelasan dari Vincent jika Dongjo memang mampir ke kantornya di sela-sela bimbingan belajar. Tuan Baik sedikit lega karena sebelumnya ia mengenal Kim sebagai pemuda yang bekerja keras dan sopan, sehingga tak ada salahnya untuk dijadikan menantu. 왜요? Akhirnya Dongjo memberitahu Kim tentang foto yang Seoyong kirim di malam itu. Kim akhirnya mengkonfirmasi hal itu kepada kepolisian. Kim semakin yakin ada yang tak beres karena polisi bahkan belum melihat foto tersebut. 그 차엔 블랙박스가 없었어요. Kasus Junho terbilang minim bukti karena tak ada rekaman di dashboard mobil maupun CCTV sekitar yang saat itu sedang memutar dengan sudut yang berbeda. Ternyata Hae-an selama ini enggan memberikan bukti foto yang diberikan kakaknya itu karena memang dirinya lah pelaku penabrak yang sebenarnya. Saat itu Hae-an panik karena Kim sudah menyadari jika Seoyong bukanlah pelakunya. Kim masih ingin menyelidiki siapakah yang seharusnya bertanggung jawab dan harus mendapatkan hukuman. 진범이 아닐 수도 있을 것 같아서. Ia pun minta bantuan kepada Hae-an untuk membuka kembali file kasus Junho, berharap ada petunjuk lain yang terlewatkan. Hae-an yang tak ingin ketahuan kebohongannya berdalih jika ia tak bisa membagikan informasi rahasia polisi kepada orang awam, sehingga Kim jangan berharap banyak kepadanya. 너 교통사고 조사기에 있으니까 그런 파일 같은 거 다 볼 수 있는 거 아니야? Setelah 2 tahun berlalu, saat melewati jalanan TKP, Hae-an teringat jika sebenarnya ialah yang menabrak Junho karena terlibat pertengkaran dengan Seoyong. 네가 나한테 그러면 안 되지. Ia yang tak ingin gagal menjadi polisi nekat memindahkan tubuh kakaknya ke setir kemudi. Saat itu Junho sempat tersadar dan meminta bantuan kepada Hae-an. Namun Hae-an tak langsung menelpon ambulans, ia justru membersihkan jejak dan sidik jarinya di TKP. Mobil naas itu pun seketika meluncur dan menabrak tiang. Saat itu Seoyong mengalami luka berat atas kebodohan adiknya. Sebelum kabur dari TKP, Hae-an mengambil kartu memori di kamera dashboard mobil itu, sehingga polisi menduga Seoyong adalah pelaku penabrakan tunggal. Tak hanya itu, setelah 2 tahun dipindahkan ke Departemen Urusan Lalu Lintas, Hae-an bahkan menghapus semua data yang berhubungan dengan kasus Junho. Suatu ketika saat pulang bekerja, Hae-an tak sengaja melihat Dongjo mendatangi gereja di waktu yang sudah larut. Ia yang penasaran menguping pembicaraan Dongjo dengan pastor yang saat itu membahas kasus Junho dan menceritakan apa yang ia curigai. 누구냐고. 내가 아는 사람이 범인인 것 같은데. 아는 사람 누구? Mendengar Dongjo mulai mengancam keberadaannya saat ini, Hae-an menginterogasi Dongjo tentang apa yang sudah ia ketahui mengenai Seoyong. 아니 난 우리 동주 씨가 말하면 다 믿는디. 응? 나 우리 동주 씨 말하면 다 만사 오케이 정도는 알려줄 수 있잖아요 우리 사이에. Di bawah pengaruh alkohol, Hae-an mengancam Dongjo agar berhenti mencampuri urusannya. Dongjo pun tak bisa berbuat apa-apa saat lehernya dicekik oleh Hae-an. Apalagi saat itu tak ada satu orang pun karena Kim masih berada di perjalanan. Perilaku kasar Hae-an yang tiba-tiba muncul ternyata karena ia memiliki trauma masa lalu di mana melihat perkelahian kedua orang tuanya yang menewaskan sang ibu. Seketika Hae-an tersadar dan menyesali perbuatannya kepada Dongjo. 동주 씨. Di waktu yang tepat, Kim tiba di rumah dan memergoki Dongjo dalam keadaan tak berdaya. 괜찮아요? Dongjo akhirnya dibantu oleh Vincent yang memintanya untuk segera menelpon polisi. 경찰 좀 불러주세요. Cukup jauh Hae-an berlari menghindari kejaran Kim.
Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena semua kejahatannya pasti akan terbongkar. Saat itu Hae-an yang frustasi berniat untuk terjun dari atap gedung. Ia menganggap tak ada lagi yang perlu diperjuangkan karena kehidupannya dan keluarga sudah hancur. Namun aksi Hae-an bisa dihentikan oleh Kim. Ia tak sudi Hae-an mati dengan mudahnya tanpa membayar perbuatannya dan hidup dalam rasa bersalah seperti yang Kim rasakan selama ini. Singkat cerita, Hae-an kini mendekam di penjara karena menyakiti Dongjo. Setelah melewati hari yang buruk, Dongjo memberanikan diri untuk menjenguk Hae-an di dalam penjara. Ia menyampaikan pesan dari Soyoung yang berisi agar Hae-an hidup bahagia tanpa rasa bersalah atas masalah yang terjadi pada keluarga mereka. 아버지 생각도 내 생각도 말고. Hae-an pun terharu karena hingga akhir hidupnya, Soyoung bahkan ingin melindunginya agar Hae-an memiliki kehidupan normal. Hae-an akhirnya mengaku jika ialah pelaku yang menabrak Junho. Ia juga meminta Dongjo mengambil bukti rekaman yang tersimpan di dalam kamarnya. 자수할 용기도. Di kantor polisi, Kim menyaksikan rekaman yang membuktikan jika Hae-an adalah pelaku yang menabrak Junho. Butuh berhari-hari Kim bangkit setelah Hae-an mengakui semua itu. Andai saja Hae-an mengaku sejak 2 tahun silam, pasti penderitaan keluarga Kim tak akan berlarut-larut. 기가 막힌 거 사왔거든? 이거 꼭 먹어. Kim akhirnya bisa melepas kepergian Junho setelah ia bermimpi bertemu dengan adiknya yang berkata jika ia sudah tenang di alam sana. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai petugas pemakaman, kini hanya tinggal 1 jenazah lagi yang harus Dongjo antarkan. Terlihat pastor membaca sebuah artikel tentang kebakaran apartemen puluhan tahun silam. Mungkin kejadian itulah ada kaitannya dengan pekerjaan dan kemampuan yang Dongjo miliki. Tuan Baik mengundang Vincent dan Kim ke rumahnya untuk membantu membuat kimchi dalam jumlah yang banyak. Ia berharap di malam itu Dongjo akan jujur tentang hubungannya dengan Kim yang sudah mulai serius. 역시 사익감으로 합격. Namun ternyata Tuan Baik justru tak bisa makan hingga selesai karena ia mendapat telepon dari temannya untuk menggantikan jadwal shift sebagai security. Kepada Dongjo, Tuan Baik beralasan jika ia akan menjenguk sahabatnya yang mengalami kecelakaan. Saat Kim mengantar Tuan Baik bekerja, Tuan Baik mempercayakan Dongjo kepada pria itu. Ia yakin Kim bisa membahagiakan Dongjo yang sejak kecil tak mendapat perhatian dari seorang ibu. Keesokan harinya Dongjo mendapati ayahnya sedang terburu-buru berjalan ke bangunan apartemen. Karena penasaran, Dongjo mengikuti kemana ayahnya pergi. Ia pun terkejut mendapati ayahnya selama ini bekerja sebagai security demi penghasilan tambahan selain toko tas. Tuan Baik meminta maaf karena menyembunyikan pekerjaan ini dari Dongjo. Satu-satunya orang yang langsung Dongjo cari adalah pastor. Ia ingin bertanya apakah selama ini pastor mengetahui tentang pekerjaan ayahnya. Dongjo merasa tak berguna karena membiarkan ayahnya bekerja sementara ia berbohong tentang bimbingan belajar. 제가 너무 바보 같아서. Dongjo sepertinya sudah lelah bekerja sebagai petugas pemakaman. Ia ingin pulang ke rumah merawat ayahnya yang sudah semakin berumur. Ia pun mengajukan surat pengunduran diri kepada manajer Ilsop. Dongjo akan fokus mewujudkan impian ayahnya sebagai pegawai negeri. 그만했으면 좋겠어. Di hari itu juga Dongjo menelpon ayahnya memberitahu jika ia sudah memutuskan untuk pulang. Namun dengan syarat ayahnya harus berhenti bekerja sebagai security. 아빠 말이 맞는 것 같아. Saat akan berpamitan dengan Kim, Dongjo mendapat firasat buruk karena tak sengaja memecahkan gelas. Tak lama kemudian, ia mendapat berita jika Tuan Baik mengalami kecelakaan kerja setelah berkorban menyelamatkan wanita hamil. Tak pernah Dongjo duga di hari itu ia akan kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Kematian Tuan Baik bahkan dianggap sebagai pahlawan karena ia juga menyelamatkan nyawa 3 bayi kembar
yang baru saja dilahirkan oleh wanita itu. Banyak pelayat berdatangan untuk memberikan penghormatan karena semasa hidup Tuan Baik dikenal sebagai orang yang baik. Ucapan bela sungkawa pun terdengar dari penjuru negeri. Tangis Dongjo pun pecah di pelukan pastor yang juga pamannya itu. Dongjo tak menyangka jika jenazah terakhir yang harus ia antar adalah ayahnya sendiri. Banyak hal yang harus Dongjo ucapkan di sisa waktu bersama ayahnya. Air mata pun terus bercucuran saat Tuan Baik mengenang ketika ia merawat Dongjo seorang diri sejak bayi. Hari demi hari keduanya lalui dengan penuh kebahagiaan setelah 25 tahun kini dipisahkan oleh kematian. 사랑해 우리 딸. 세상에서 제일로. Dongjo harus merelakan ayahnya bahagia di alam sana menyusul sang ibu. Akhirnya tuntas sudah jenazah yang harus Dongjo antar sesuai saran pastor. Tapi sebenarnya alasan apakah yang mengharuskan Dongjo melakukannya? Ternyata pada hari kelahiran Dongjo terjadi kebakaran di sebuah apartemen. Korban kebakaran menunjukkan sisi baik sebagai manusia dengan saling menolong. Akhirnya kebakaran tersebut tak menimbulkan korban jiwa. Sebagai hadiah karena kebaikan orang tadi, mereka mendapatkan sedikit keajaiban di momen terakhir hidup mereka atau keluarga terdekat melalui tangan Dongjo. Entah karena kebetulan atau tidak, Kim bahkan sudah pernah bertemu dengan ayah Dongjo saat mereka di rumah sakit setelah kebakaran terjadi. Beberapa waktu berlalu, Dongjo memutuskan kembali bekerja sebagai petugas pemakaman karena bermanfaat bagi orang banyak. Bahkan keajaiban sempat menghampirinya yang membuat Dongjo bisa bersama ayahnya di saat-saat terakhir di dunia. Kemampuan berbicara dengan arwah Dongjo pun kini telah hilang karena ada seorang temannya yang bisa menggantikannya. Kemungkinan ia adalah orang yang harus menjalankan permintaan jenazah agar berhenti mendapatkan kesialan. Sementara Kim kembali menjalani profesinya sebagai dokter. Ia bekerja di rumah sakit Eonjo yang letaknya berdekatan dengan rumah duka. 삼층목표에서 추락한 35자 남성 현재 이송 중입니다. Kisah percintaan Dongjo dan Kim pun berakhir bahagia. 그저 그런